Pagi Pak Edwin, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti webinar di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Fahira Hairunisa, biasa dipanggil Amel. Saya di sini bertindak sebagai moderator yang akan membantu dalam kegiatan webinar ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan webinar ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh Coach Edwin, yang ketiga diskusi, dan yang keempat penutupan. Salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, kami dari Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Fakultas Peternakan UGM bekerja sama dengan Akeyudia ingin mewujudkan hal tersebut dengan cara berbagi ilmu dan untuk membantu kontribusi dalam pelayanan masyarakat melalui kegiatan webinar ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menimba ilmu di acara webinar dengan tema The Secret to a Happy Life, perbaiki tujuan hidup dengan konsep Ikigai. Sebelum memulai materi ini, saya akan sedikit memberitahu mengenai profil pengisi materi kegiatan webinar ini, yaitu Coach Edwin Abi Taufikur Rahmi Indarto. Beliau merupakan salah satu profesional business coach dan founder dari Akeyudia, dan juga beliau merupakan dosen Fakultas Peternakan UGM di bagian Laboratorium Ilmu Makanan Ternak. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dipersilakan untuk menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting karena nanti akan ada sesi diskusi. Dan Bapak, Ibu, Saudari sekalian bisa mengajukan pertanyaan. Untuk menghemat waktu kepada Coach Edwin, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Amelia. Ya, wah mantap nih. Jadi semakin hari semakin mantap ya terkonsep. Nah, Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, senantiasa memberikan kepada kita semuanya keimanan, kesehatan, dan kemakmuran kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, kita mulai ya. Saya Edwin Indarto, tadi dikenalin sebagai Edwin Abi Taufikur Rahmi Indarto. Ya, jadi Abi Taufikur Rahmi itulah nama yang diberikan oleh salah satu kolega saya yang dia belajar tentang bagaimana sih menyempurnakan sebuah nama. Karena apa teman-teman semuanya? Semoga bisa dengar suara saya dengan jelas ya. Mengapa seperti itu? Karena di balik nama setiap orang itu ada kekuatan sebenarnya tersembunyi. Ya, di balik nama pasti ada doa, harapan dari orang tua kita yang memberikan nama kepada kita. Saya dosen di Laboratorium Ilmu Makanan Ternak, Departemen Nutrisi Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Dan acara ini di Senin pertama, setiap awal bulan, jam 9 sampai jam 11, ini adalah kerjasama antara kami, Akeyudia, dengan adik-adik asisten di Laboratorium Ilmu Makanan Ternak, Departemen Nutrisi Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Oke, selamat Pak Wildan dari Bank Indonesia Balikpapan ini juga bergabung ini ya. Selamat bergabung Pak Wildan. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya juga seorang pengusaha. Ya. Oke, saya juga seorang pengusaha. Kebetulan untuk produk-produk olahan hasil hutan ya, dan itu orientasinya menuju ke pasar ekspor. Dan saya juga founder dari Akeyudia V4 Indonesia, lembaga pelatihan bisnis yang berbasis pada life dan business coaching. Nah, teman-teman semuanya, topik kita kali ini itu sebetulnya topik yang sangat-sangat menarik, tetapi tidak ringan. Ya, sehingga saya berharap teman-teman nih kameranya kalau bisa on, ya, kalau bisa on. Dan saya minta tolong kepada tim untuk share dulu tabel energi kepunyaan dari Profesor Hawkins ya. Bisa, dan teman-teman silahkan download dan silahkan dibuka. The secret to happy life. Bagaimana sih caranya kita hidup bahagia? Sebetulnya saya diminta pagi juga Bu Yeti ya.
Nah, teman-teman tuh udah ada di kolom chat ya, silahkan untuk di-download dan dibuka di monitor Anda. Menggunakan konsep Ikigai. Sebetulnya konsep ini ada dalam agama, ya, tetapi kalau produk Jepang tuh biasanya lebih membumi ya, lebih mudah untuk dipahami seperti itu. Sebetulnya nggak juga. Saya memahami konsep Ikigai ini butuh waktu, ya. Jadi Ikigai itu berasal dari dua kata, ya, Iki yang artinya adalah jalan. Jadi Anda bagaimana Anda menemukan jalan hidup Anda, dan Kai yang artinya adalah timbal balik atau imbalan yang bakal Anda terima ketika Anda sedang menentukan jalan Anda, mestinya bukan bukan untuk diri sendiri ya, tapi untuk orang lain. Nah, ketika dua kata ini digabung, Iki dan Kai, itu dia beradaptasi menjadi Ikigai. Jadi Kai-nya menjadi Gai yang artinya adalah timbal balik. Oke, nggak apa-apa Bu Yeti. 15 menit lagi nggak apa-apa, santai aja. Ya, yang penting teman-teman kenapa harus on cam, karena saya sadar kadang melirik monitor untuk melihat bahwa ketika nanti ada praktek benar-benar saya tahu bagaimana kondisi Anda, teman-teman. Ya, teman-teman semuanya, ini juga kalau nggak salah ada di streaming YouTube. Jadi meskipun kapasitasnya cukup besar, jadi teman-teman yang bergabung di YouTube, mohon ada linknya ya, mohon linknya di-share di kolom chat sehingga bisa di-share lebih lanjut oleh teman-teman yang bergabung di kolom Zoom. Nah, teman-teman yang masuk di kolom YouTube ketika berkomentar, silahkan nanti akan dimasukkan ke dalam kolom chat yang ada di Zoom, ya. Kemudian teman-teman nanti ketika materi sedang kami berikan, kalau ada pertanyaan langsung tulis saja di kolom chat terlebih dahulu, nanti biar dibaca oleh moderator. Kemudian nanti kalau pas sesi tanya jawab langsung aja raise hand, ya. Nah, teman-teman, kalau kita ngelihat ya konsep Ikigai, the secret to happy life. Coach, kenapa sih harus happy? Ya, kenapa harus happy? Nah, teman-teman, tolong buka level energinya teman-teman. Ya, tolong buka level energinya teman-teman. Yang ada di monitor saya juga akan berusaha untuk buka dulu. Ya kan, saya juga nggak begitu pasti daripada salah ya. Download. Oke, sebentar ya teman-teman. Ada sesuatu yang menarik di sini sebetulnya. Ya, kalau kita melihat di kolom energi itu teman-teman, ya. Nah, ada dua bagian di sana, ya. Pastikan Anda melihat monitor yang Anda sudah download level energi itu. Nah, kalau kita lihat level energi ini bukan karya saya, tapi dikutip dari karya Profesor David Hawkins, ya. Dan di situ ketika kita berada di bawah level 200, apa yang terjadi? Di sini pencapaian kita sangat rendah, teman-teman. Ya, kita sebut kita punya energi, tetapi energi ini justru menekan kita ke bawah. Nah, tetapi bukan tetapi ya, tetapi apakah ini harus dihilangkan? Jawabannya tidak, teman-teman. Kadang kita membutuhkan sifat-sifat yang ada di bawah level 200. Tetapi kalau kita level energi kita lebih tinggi yang di atas 200, itu benar-benar energi yang akan mendorong kita kepada pencapaian kita. Maka orang-orang yang berada di level 200 ini kita sering sebut sebagai orang-orang yang dia hanya bertahan untuk hidup. Ingat sekali lagi, bertahan untuk hidup. Teman-teman bisa bayangin ketika Anda hidup atau Anda menjalani sebuah usaha hanya untuk bertahan hidup. Apa yang Anda lakukan? Pasti berbeda ketika Anda sedang memiliki sebuah tujuan atau target. Pasti kan seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, mari kita lihat sama-sama. Kalau kita coba lihat level bahagia itu di level energi 10 pangkat 600, teman-teman. Dia adalah level energi nomor 2 terbesar. Nah, inilah syarat untuk kita bisa mendapatkan sebuah miracle. Ya, sebuah keajaiban. Jadi syarat minimal untuk kita bisa dapat keajaiban itu teman-teman itu sebenarnya ada pada level 500. Yuk, mari nanti kita praktek sama-sama ya. Sebelum kita praktek, kita akan jelasin dulu apa sih level energi emosi ini ya. Nanti kita masuk ke konsepnya bagaimana sih kita bahagia ya. Nah, Ikigai itu sebetulnya menjaga keseimbangan. Jadi ketika kita memberikan sesuatu, bukan untuk kita ya, kita memberikan sesuatu berarti kepada sesuatu di luar tubuh kita, maka orang akan memberikan timbal baliknya kepada kita.
Itu konsep dasar yang kita pahami. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang uang dan sebagainya, nanti kita lihat sama-sama. Ya, nah kita jelasin dulu teman-teman level energi emosi ini karena harus paham. Jadi selamat bagi yang bergabung dari awal ya. Dan nanti kita akan praktek orang-orang yang level energi 10 pangkat 20, saya langsung sebut 20 aja. Orang-orang yang merasa dirinya tidak berharga, ini adalah orang-orang yang pencapaiannya paling rendah. Bahkan kadang sangat tidak mudah mencapai sesuatu yang dia inginkan. Hati-hati teman-teman. Ya, jadi kita nanti akan belajar tentang bagaimana Anda bisa mencapai kebahagiaan, itu jadi penting. Kemudian yang kedua, sifat saling menyalahkan di pasangan, ya, suami istri, kemudian dosen dengan mahasiswanya, kita dalam tim kerja, ya pada saat kita berdiskusi atau rapat, ini ternyata juga akan menghabiskan energi yang sangat luar biasa. Ya, kemudian orang-orang yang gampang menyerah, gampang putus asa, seperti itu. Ya, bahkan dikatakan bahwa hanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, yang mereka berputus asa dari rahmat Tuhan, itu terjadi. Ada sebuah kekuatan yang sangat luar biasa yang sudah meng-create kita, memenuhi kebutuhan kita, mengatur alam semesta, teman-teman. Ya, itu yang terjadi. Jadi kalau langit sedang terang, cobalah lihat keluar, kemudian lihatlah ke langit di atas sana, bagaimana luasnya dan sebagainya. Tidak mungkin tidak ada yang meng-create semuanya dan mengatur semuanya sehingga tersistem dengan bagus. Ya. Nah, kemudian kita naik yang berikutnya. Level apa itu merasa dirinya sangat tidak bahagia. Kesedihan yang sangat mendalam. Itu level energi 75. Ini juga rendah. Ya, ini juga rendah. Bahkan ketika kesedihan ini nanti kita bahas sedikit. Kenapa sih orang sedih dan mengapa sedih itu kadang juga dibutuhkan. Ya, nah, ketika orang ini dia sedih dan itu sangat berkepanjangan, biasanya yang kena nanti fisiknya. Ya, teman-teman, kalau kita merasa sangat tidak bahagia dan itu berkepanjangan, kecenderungan untuk kena gula, penyakit yang berhubungan dengan gula itu tinggi sekali. Ya, nah kemudian kita naik ke atas level 10 pangkat 100 itu ketakutan, khawatir ya. 1,5 tahun ya kalau yang September Oktober PPKM sudah mulai mengendor, kemudian kita lihat berita kematian sudah mulai berkurang jauh ya yang terpapar COVID. Artinya apa? Sebelum itu coba kita lihat 3 bulan terakhir bagaimana setiap hari ya hampir ada innalillahi ya, rape dan sebagainya. Itu kadang bagi orang-orang tertentu itu membuat kekhawatiran yang berlebihan. Ini berbahaya. Ya, Anda menetapkan target, khawatir. Anda menetapkan impian, Anda takut. Nah, terus bagaimana teman-teman? Anda tetapin target dalam bisnis Anda. Anda memiliki sebuah cita-cita, tapi Anda sendiri nggak khawatir tentang apa yang sudah Anda targetkan, kan kacau nanti. Nah, sebaliknya teman-teman, kita masuk ke level 110 pangkat 125. Apa itu? Keinginan kuat. Keinginan yang terlalu memaksa. Ini juga ternyata tidak boleh. Ya, ini kemelekatan, ini diperbudak. Yuk, sekarang saya mau kita praktek ya teman-teman ya. Coach baru 16 orang, saya nggak masalah kok. Mau 16, mau 100 orang, ini kalau nggak salah link Zoom ini bisa sampai 300 atau 500 orang kalau nggak salah ya. Ya, nah sekarang saya mau tanya teman-teman. Yuk, simpel saja. Apa itu uang bagi Anda? Silahkan. Wah, ini ada Pak Weldan dari BI, ini saya harus hati-hati nih ya. Dari Bank Sentral nih ya. Oke, saya bercerita umum dulu. Apa uang menurut Anda? Silahkan. Anda tulis dulu di kertas Anda atau Anda masukkan ke kolom chat langsung, nggak masalah. Ya, tetapi ilmunya itu mengetik dengan menulis itu sebenarnya berbeda banget nih teman-teman. Ya, oke teman-teman, apa uang menurut Anda? Silahkan yuk masukkan ke kolom chat terlebih dahulu biar nggak double kerja. Saya tunggu di kolom chat. Ya, apa itu uang menurut Anda? What is money? Belum ada yang masuk ya? Ayo di kolom chat, silahkan. Sesuatu yang membahagiakan. Oke, good. Denita Aulia. Yuk, berikutnya. Saya tunggu sampai 5 ya. 5 orang nih kalau bisa. Pastikan jujur dari diri Anda. Apa yang Anda pahami tentang uang dalam diri Anda ya. Uang sebagai alat pembayaran. Oke, good. Nur Sabila ya. Sesuatu yang membahagiakan. Wow. Oke, 2. Saya tunggu 3 lagi. Apa itu uang?
salah satu jaminan kesejahteraan. Oke, good. 3. 2 lagi, ayo. Sehingga kita kerja by data ya. Ini saya tunggu dari Pak Wildan ini. Ayo Pak Wildan. Bukan BI-nya ya Pak, Bapak aja ya, alat untuk memenuhi kebutuhan. Oke, good, alat untuk memenuhi kebutuhan. Yuk terakhir tinggal 1. Sarana untuk segala transaksi hidup di dunia dan bisa membuat happy. Nah, oke teman-teman, ayo sekarang tolong dijawab nih. Tolong dijawab nih. Bagi yang sudah menjawab ya, mungkin Anda nggak berkenan untuk di-share, nggak apa-apa. Saya thank you bagi teman-teman yang sudah share. Ya, sesuatu yang membahagiakan. Uang sebagai alat pembayaran, jaminan kesejahteraan, uang alat untuk memenuhi kebutuhan, kemudian transaksi hidup di dunia dan bisa membuat happy, kata Bu Yeni. Saya tanya nih teman-teman, kalau seperti ini, Anda itu berarti sebagai cause atau sebagai efek? Silahkan Anda tulis. Cause adalah Anda sebagai penyebab atau Anda sebagai efek. Ingat, uang salah satu jaminan kesejahteraan menurut Anda. Uang membuat saya happy. Nah, menurut Anda itu efek atau cause? Efek. Mas Fajar, udah bagus. Efek. Yuk, 2 lagi. Cause, Denita Aulia. Yakin tuh jawabannya Denita itu apa tadi? Saya intip ya. Denita, sesuatu yang membahagiakan. Sesuatu yang membahagiakan. Berarti diri Anda akan bahagia kalau ada uang gitu kan? Nah, berarti Anda itu sebagai cause atau sebagai efek? Oke, sebagai efek. Nah, itu yang Denita ya. Nah, teman-teman, kalau kita sebagai efek, maka sangat tidak mudah Anda untuk punya energi yang besar. Kenapa? Seperti itu. Nah, ini terjadi. Kata yang pertama keluar dari kita adalah ini penting dalam dalam teori kita. Sebentar, ya. Dalam ikigai itu penting ya. Kata yang keluar dari pertama kita itulah nilai-nilai dasar Anda. Ya, dan di sini teman-teman sudah menyatakan sebagai efek. Teman-teman, itu tidak mudah. Itulah yang dimaksudkan level 100 pangkat 125 yang namanya kemelekatan. Anda tanpa sadar Anda diperbudak oleh uang. Nah, yang jadi permasalahan adalah kalau Anda diperbudak oleh uang, berarti uang tanpa sadar menjadi tuan Anda. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya adalah sejarah mana yang ada cerita seorang budak bisa mengatur tuannya? Atau kebalik, tuan yang mengatur budaknya? Silahkan Anda jawab. Budak yang mengatur tuan atau tuan yang mengatur budaknya? Ingat, saya bukan bilang bos sama karyawan loh ya. Saya bilang tuan dan budak. Karena memang sebenarnya sebagai budaknya, sebagai efek. Nah, teman-teman, hati-hati. Ya, hati-hati. Ini yang harus kita singkirin terlebih dahulu. Ya, ini yang harus kita singkirin terlebih dahulu. Banyak sekali orang yang terjebak di level ini. Tuan yang mengatur uang, seharusnya, betul Bu Yeti, seharusnya itu yang terjadi. Nah, gimana caranya? Nanti kita belajar sama-sama. Dengan banyaknya uang bisa bantu banyak orang. No, belum tentu Ibu. Jangan kejebak Bu Denita Aulia, jangan kejebak. No, ada 3 ya teman-teman ya. Kalau Anda punya ilmu, Anda bisa berbagi dengan ilmu Anda. Contoh, maaf, yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, kalau Anda punya kekuasaan, Anda mau berbagi kekuasaan dengan yang lainnya. Ya, bukan gila kekuasaan. Dan ketika Anda punya harta, maka Anda bisa bagi harta itu. Jadi masing-masing orang punya kelebihan. Nah, itu konsep dalam ikigai. Nanti kita cerita. Ya, nah, hati-hati teman-teman, orang-orang yang dia kemelekatan di level 100 pangkat 125, pencapaiannya tidak tinggi. Hati-hati ini jawabannya teman-teman. Kemudian penuh kebencian, ini juga hati-hati ya. Penuh kebencian biasanya itu bisa dari masa sekarang, present, dan bisa dari masa lalu. Kemudian akhirnya juga akan menjadi kebencian untuk future-nya di masa depan. Ini hati-hati. Contoh, Anda nggak suka sama orang, sebut aja A, karena dia pernah nyakiti Anda di masa lalu Anda. Pertanyaan saya, ketika Anda akan bangun bisnis di masa depan 1 bulan lagi dengan orang A, pertanyaan saya, apa yang Anda pikirkan? Maju atau mundur? Karena Anda punya pengalaman itu, maka hati-hati di sini. Ya. Nah, nanti kita mau cerita kenapa bahagia.
Kemudian yang berikutnya menghina merendahkan, iya coach, karena dia dulu gini coach, dia tuh orangnya kacau coach, gini nggak level sama saya tuh. Mulai lagi menghina dan merendahkan, level energi 175, hati-hati nih teman-teman. Nah, level-level di bawah 200 ini, level-level energi yang membuat kita mencapai pencapaian yang sangat rendah. Coach, marah kan penting, Coach. Iya, tapi harus tahu tempatnya. Karena begitu Anda marah, level energi Anda langsung turun. Memang seperti itu. Maka nanti kita akan belajar bagaimana bisa kembali cepat. Untuk kembali normal. Nah, paham ya teman-teman ya? Nah, kita akan bilang sesungguhnya apa yang ada di luar kita, itu bisa kita kontrol dalam diri kita. Apa yang kita lakukan? Jaga pikiran kita. Dulu kita pernah belajar bagi teman-teman yang baru bergabung, mungkin belum tahu ya, yang namanya perception is projection. Jadi ada bagian dari kepala kita itu yang dia akan memikirkan sesuatu, membayangkan sesuatu, atau mendengarkan sesuatu, dan ada rasa yang muncul dalam perasaan kita yang itu akan tanda petik mewujudkan semuanya pastinya dengan izin Tuhan ya. Seperti itu. Nah, artinya Anda bisa memperdayakan diri Anda. Contoh nih teman-teman. Pernah nggak Anda ingin makan sesuatu atau ingin memiliki sesuatu, biasanya makanan sih yang paling sering. Kemudian tiba-tiba siang hari Anda, aku pengen banget nih makan anggur nih. Aduh, tapi males keluar karena cuacanya panas banget. Tiba-tiba di sore hari, ada orang nganter anggur atau makanan yang Anda inginkan itu dalam hidup Anda. Pernah nggak ngalami seperti itu? Satu, atau yang kedua, berikutnya. Pernah nggak Anda ngalami, saya suatu ketika ingin ngubungi Bu Astri misalnya, ada di monitor. Baru mau saya WA, tiba-tiba Bu Astri WA saya. Saya terus bilang, Bu, baru aja loh aku mau WA Ibu. Kok Ibu udah WA saya sih? Nah, seperti itu yang terjadi. Tuh pernah katanya. Iya, itu terjadi teman-teman. Ya, artinya apa? Sebetulnya bagian dalam diri kita ingin cerita tentang kemampuan kita. Dan itu adalah sesuatu yang sudah dibekalkan oleh Tuhan kita dalam hidup kita. Tuh, sehingga Anda bisa memperdayakan diri Anda. Bukan faktor di luar sana, teman-teman, tapi dalam diri Anda, termasuk di kala pandemik ini. Ya, sehingga dengan konsep uang tadi, kita melihat apa yang Anda rasakan. Nih, saya goda nih ya. Yuk, kita jawab lagi yuk. Apa yang muncul dalam pikiran Anda ketika pandemik sampai hari ini belum selesai? Silahkan masukkan ke kolom chat. Yuk, apa yang terjadi? Coach Edwin, asisten boleh terlibat nggak? Ayo, silahkan. Dengan adanya pandemik ini, apa yang Anda rasakan dalam kehidupan Anda, dalam bisnis Anda? Ayo coba lihat. Silahkan masukkan di dalam kolom chat. Kita jujur dulu ya, kan belum dikasih teorinya. Belum dikasih ilmunya. Ayo jujur dulu. Silahkan masukkan ke kolom chat. Berusaha buka peluang baru. Good. Tidak bebas kemana-mana, itu efek. Ya, Nursabila. Dengan berusaha buka peluang baru, itu dia jadi cost. Jadi keadaannya sama, teman-teman. Tetapi hasilnya berbeda. Nah, teman-teman, rahasianya satu. Kejadian pandemi itu hanya 10%. Tapi bagaimana Anda mensikapi setiap kejadian itu 90%. Teman-teman ditulis ya. Ditulis ya. Satu, keadaan. Comfort zone. Semua manusia tidak akan menolak ketika dia berada di comfort zone-nya. Terbatas mau ketemu orang, banyak usaha, terdampak menurun. Nah, itu Bu Yeti. Dia sebagai efek. Teman-teman, kalau sebagai efek itu kita tidak mudah. Maka temukan caranya supaya Anda bisa keluar dari efek itu. Nah, ini kita kasih teorinya. Yang pertama, itu adalah comfort zone. Itu lingkaran yang pertama. Ya, comfort zone. Semua orang selalu senang dalam keadaan nyaman. Itu udah kunci. Ya, tidak ada orang yang nggak suka dalam kenyamanan dalam hidupnya. Nah, apa yang terjadi yang kedua? Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Kenapa? Ya, ada dua. Kalau ada orang yang dia menghadapi sebuah masalah dan dia hadapi masalah itu, berjalan seiring waktu, dia bertumbuh. Tapi ada orang yang dia punya masalah dan dia duduk-duduk santai. Apa yang terjadi? Berjalan seiring waktu, dia tidak pindah tempat loh teman-teman. Dia masih duduk di meja itu. Nah, di kursi itu yang terjadi. Nah, apa yang terjadi? Begitu kita masuk dalam kondisi comfort zone, maka kondisi yang kedua kita sebut dengan fear zone. Kondisi yang membuat rasa takut, rasa khawatir, ya itu ada dalam kitab suci. Aku berikan rasa takut, kekurangan, ya ketakutan sedikit. Ya, itu terjadi. Anda akan diberikan fear zone. Itu ada tujuannya.
Anda bisnis tiba-tiba punya piutang dagang yang sangat besar. Anda bisnis udah ada order tapi belum ada modal, ya. Bagaimana Anda ngelihatnya? Saya harus butuh modal. Ya, apakah Anda mau pakai cara yang halal ataukah Anda mau pakai cara yang haram? Silahkan. Ya, Anda mau buka peluang untuk berbagi kepada sesama sehingga Anda terlepas dari perkara-perkara yang dilarang oleh agama, ataukah Anda mau memakai cara-cara yang tidak diizinkan dalam agama? Silahkan. Itu yang terjadi. Nah, berikutnya setelah fear zone, apa yang terjadi? Kita akan masuk pada kondisi kita dibuat takut, dibuat khawatir, tujuannya hanya satu, teman-teman. Supaya Anda belajar, maka masuk step yang ketiga. Apa itu? Learn zone. Kondisi yang dimana kita diminta untuk belajar, itu kuncinya, teman-teman. Jadi selalu itu, comfort zone, fear zone, learn zone. Nah, uniknya learn zone, ketika Anda mau belajar, bukan dengerin seminar, bukan dengerin Zoom, bukan dengerin webinar, bukan. Tapi ketika Anda mau belajar atas masalah yang Anda hadapi, contoh pandemik, apa pelajarannya? Saya harus berubah, saya harus lihat apa ini peluangnya yang bisa saya lakukan. Begitu Anda masuk learn zone, maka kondisi berikutnya, Anda lolos dari sana, Anda akan masuk ke dalam growth zone. Zona yang dimana Anda bertumbuh. Coba lihat anak SD, sama. Begitu kelas 6 dia masuk fear zone, masuk Bible dan sebagainya, ya. Orang tuanya minta sholat malam, bangun lebih awal, betul kan? Dan dia learn di sana. Belajar, 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 akhirnya dia bisa masuk ke SMP favoritnya dia. SMP juga sama. Comfort zone kelas 1, 2, kelas 3 mulai fear zone, ya kan? Learn zone, growth zone. Nah, itu aja yang terjadi, teman-teman. Sehingga lihatlah kalau kita pegang satu konsep, teman-teman, satu yang di luar sana kan selalu bilang ya, peribahasa yang umum ya. Apa itu? Satu, bersyukurlah ketika diberi nikmat. Benar kan? Sering kita dengar itu ya. Silahkan teman-teman lanjutin. Dan apa yang kita lakukan kalau kita dikasih musibah? Silahkan tulis di kolom komentar. Di kolom chat silahkan teman-teman. Bersyukur ketika dikasih musibah, titik, titik, titik. Bersyukur ketika dikasih nikmat, titik, titik, titik ketika dikasih musibah. Apa yang dilakukan? Ya, belum ada yang masuk nih. Pada kemana nih? Ya, bersyukur dikasih musibah dan bersabar ketika dikasih nikmat. Nah, ini Mas Yanan nih, ya. Jadi harusnya kita mengarah ke sini. Kalau yang kita dengar selama ini, kita selalu bersyukur ketika dikasih nikmat, bersabar ketika dikasih musibah. Teman-teman, terusnya naik level, teman-teman. Bersyukur ketika dikasih musibah. Mengapa? Karena di balik setiap musibah itu adalah your fear zone. Kalau Anda mau learn dari musibah itu, maka apa yang terjadi itu jadi orang sukses. Anda akan growth zone, Anda akan bertumbuh. Nah, yang jadi masalah, kadang tanpa sadar kita tuh justru takut sama musibah. Bukan nantang musibah lah ya. Tapi udah mati-matian takut. Semakin Anda takut, semakin didatangkan. Dan bersabarlah ketika dikasih nikmat. Artinya apa? Kadang kita terlena. Ingat kisah Nabi Yusuf. Yusuf. Ketika dia mentakwilkan mimpi seorang pejabat dari bumi Mesir. Apa yang terjadi? 7 tahun kalian akan panen raya dan 7 tahun kalian akan sangat tidak mudah di dalam pertanian kalian. Dan apa yang jadi? Jangan boros. Sehingga apa yang jadi? Bersabar ketika dikasih nikmat. Jangan punya langsung habisin, jangan. Anda harus pikirkan semuanya. Nah, itu teman-teman, memberdayakan diri. Ya, nah masuk ke level 250. Saya kalau ngelihat, maaf ya, level 200 itu baru manusia gitu loh. Ya, 250 itu terbebas dari keterikatan. Ya, jadi dibalik, bukan uang yang membuat saya bahagia. Dibalik, teman-teman, serius. Coba lihat kejadian beberapa bulan yang lalu. Ketika salah satu kota di Indonesia, Jogja ya kalau nggak salah ya, saat itu salah satu rumah sakit kekurangan oksigen. Ya, dan apa yang terjadi teman-teman? Seberapapun Anda punya uang, kalau memang oksigen secara medik itu nggak ada, Anda mau beli di mana? Hati-hati, bebaskan diri Anda dari keterikatan duniawi ini. Serius, ya. Jadi Anda itu akan jauh lebih bahagia. Ya, tetapi ketika Anda merasa bahwa saya bahagia ketika saya bersama anak saya bahagia ketika saya bisa membahagiakan orang tua Anda. No, jangan seperti itu.
Bahagialah, bebaskan diri Anda dari keterikatan. Hiduplah bersama mimpi Anda, bukan mimpi orang lain. Tuh, bebaskan diri Anda dari ikatan. Ya, itu baru masuk 250 loh teman-teman. Ya, nah sekarang kita masuk nih ke level 310. Apa itu? Pastikan memiliki tujuan. Pastikan memiliki tujuan. Kenapa, teman-teman? Orang-orang yang tidak memiliki tujuan, di konsep Ikigai itu harus menetapkan tujuan. Anda punya gambaran tentang tujuan Anda nantinya. Ya, nanti kita akan cerita. Nah, satu, ketika kita tidak memiliki tujuan, Anda akan hidup dalam mimpi orang lain. Anda akan hidup dalam tujuan orang lain. Tanda petik menjadi pelayannya. Sedangkan orang-orang yang memiliki tujuan, maka dia akan dilayani oleh orang-orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Silahkan pilih. Ya, nah bagaimana menetapkan tujuan itu tidak pada sesi ini. Nah, kemudian nih yang penting nih, syarat bahagia. Ini udah mulai masuk nih. Dari 350. Bisa memaafkan orang lain. Ya, yuk jujur. Jujur, nggak usah dimasukkan kolom chat ya, karena ini publik. Tapi tolong coba dipikirkan dalam pikiran Anda masing-masing. Ada nggak orang yang belum Anda maafkan dalam hidup Anda? Meskipun hanya kecil. Teman-teman, saya goda ya, satu hal aja. Apa yang terjadi ketika Anda pegang 1 galon air mineral? 5 menit. Coach, ada isinya nggak? Nggak, kosong aja deh. Gede kan itu galon? Ya. Saya tanya teman-teman, bagaimana kalau 1 hari Anda pegang dengan posisi yang sama? Adakah bagian tubuh Anda yang sudah mulai merasa tidak nyaman? Pertanyaan saya, bagaimana kalau 1 minggu? Anda pegang pada posisi yang sama. Saya tanya lagi, bagaimana kalau 1 tahun? Kosong loh. Saya tanya, bagaimana kalau bertahun-tahun? Bagaimana gerak tubuh Anda? Bebas? Atau Anda merasa ada pembatasnya? That's it. Itulah orang-orang yang belum Anda maafkan dari masa lalu Anda. Dia mengganggu energi Anda. Dan kita memilih itu. Coach, bagaimana saya bisa memaafkan? Kok dia nyakitin banget. Ingat sekali lagi, your fear zone. Comfort zone, fear zone, learn zone. Ambil pembelajaran di sana. Itu yang jadi. Ya, nah ketika Anda bisa memaafkan, ketika Anda bisa memahaminya, memakluminya, nanti Anda bisa naik level ke memahami. Contoh, ada seorang klien yang dia bilang sama saya pada saat itu, dia marah banget dengan salah satu tim salesnya, yang pada saat itu dia berbicara sesuatu yang menyebabkan salah satu customer di perusahaan ini lari, pergi, meninggalkan. Nah, saya cuma bilang sederhana sebenarnya teman-teman. Yuk, mari kita lihat apa sih yang terjadi di sana. Si sales tolong diundang. Nah, begitu diundang, saya tanya, boleh tahu apa yang terjadi antara kamu dengan pembeli itu? Karena kamu sales baru dan kamu katanya jago, maka diterima di perusahaan ini. Kemudian dan ternyata kamu diminta untuk berkomunikasi dengan salah satu pembeli besar di sini dan akhirnya dia lari. Apa yang terjadi? Nah, ternyata terungkap di sana. Ya, si sales ini dia menggunakan metode lama. Ternyata dia terlalu banyak bicara, bukan mendengarkan. Terlalu banyak bicara dan bukan mendengarkan. Ini jago. Dan akhirnya apa yang terjadi, begitu kita sudah dapetin, saya capture hanya sebuah kalimat, banyak ngomong, not active listening. Dan apa yang terjadi, saya coba ke bosnya, Pak, tolong hubungi customer Bapak, tolong hubungi dia dan mengapa dia meninggalkan Bapak. Dan ternyata cerita bahwa apa yang terjadi, perusahaan kamu banyak janji sama saya. Dan hanya nggak lebih dari 50% yang kamu tepati. Yang lainnya, that's bullshit, omong kosong. Dia ngomong seperti itu. Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Coba Pak perhatikan. Sama nggak jawaban antara customer Bapak dengan tim sales Bapak? Kalau kita tim sales banyak ngomong, maka omongan kita itu menjadi sebuah ekspektasi bagi lawan bicara yang kebetulan adalah customer. Nah, ketika Anda banyak ngomong, dia punya banyak ekspektasi dari omongan Anda atas produk atau jasa kita, dan Anda tidak bisa memenuhinya, maka terjadi dia pergi. Ingat teman-teman. Nah, akhirnya apa yang terjadi, si bos ini dia tidak lagi menyalahkan si salesnya, dia ngelihat, oke, kayaknya modelku ngajarin gitu, coach. Nah, coba Pak, kita lakukan. Nah, saya coba
belajar dengan beliau tentang bagaimana konsep active listening, dan akhirnya beliau, Coach nyaman ya, aku merasa didengerin tadi Coach. Iya, coba lakuin itu Pak. Nah, apa yang jadi teman-teman? Dia akhirnya bisa memaafkan customer, dia bisa memahami si customer, dia bisa memaafkan tim sales yang tadi yang baru masuk, dan dia bisa memahaminya. Level energinya dia 400. Itu yang terjadi. Nah, berikutnya, apa yang terjadi? Dia memiliki rasa hormat. Naik lagi satu level. Setelah dia memahami keadaan itu, dia tahu dia akhirnya memiliki rasa hormat. Mengapa rasa hormat? Kenapa? Begitu itu sudah dibenahi, learn, ya, dan akhirnya versionnya udah terjadi dan dia mau belajar, dia growth. Apa yang terjadi? Customer ini perusahaan sudah meminta maaf, kemudian memberikan sesuatu, tanda petik ya, untuk menarik kembali, dan apa yang terjadi? Si customer ini kembali lagi dengan sales yang sama. Dengan sales yang sama. Dan apa yang terjadi? Si customer dia bilang, karena dia menjadi klien kami yang berikutnya, apa yang terjadi? Mengapa begitu cepat sales ini bisa berubah? Sekarang dia bisa mengerti aku, dia banyak dengerin aku. Nah itu jadi. Akhirnya apa yang terjadi? Si bos yang merupakan klien utama saya, dia memiliki rasa hormat yang luar biasa atas tim salesnya. Itu yang terjadi teman-teman. Banyak dari kita itu yang selalu suka merendahkan orang lain, suka menyalahkan keadaan. Tanpa sadar kita punya andil loh. Ya, akhirnya rasa hormat itu. Dan apa yang terjadi? Muncul rasa tenang. Oh, ternyata gitu ya Coach ya ilmunya. Iya, selalu Pak. Comfort zone, fear zone, learn zone, dan berikutnya growth zone. Nah, akhirnya apa? Dia memiliki rasa tenang. Ya, setiap tetapin target dengan metode coaching, kita bantu timnya untuk senantiasa mau berpikir, tidak hanya bosnya, tapi timnya kita minta untuk berpikir juga, sehingga bosnya lebih tenang. Dan akhirnya apa? Dengan ketenangan itu, dia justru bisa banyak dapat ide. Coba perhatiin teman-teman. Ketika teman-teman sedang panik, sedang mikirin jatuh tempo tagihan Anda, yuk tenangnya muncul nggak? Justru ketika tenang Anda nggak muncul, pertanyaan uang datang nggak? Nggak datang kan? Justru yang terjadi ketika Anda tenang, Anda stres, justru Anda tidur, ya ngopi, mungkin ada yang ngerokok, atau dengerin musik. Nah, disitulah Anda mungkin ada yang tenang, disitulah mulai muncul ide, muncul gagasan, seolah-olah tanda petik muncul pertolongan. Sehingga apa yang terjadi? Kita bisa lebih bahagia. Nah, ini kunci teman-teman. Kita bisa lebih bahagia. Nah, ketika Anda dapetin bahagia ini, sesuatu yang luar biasa. Nah, PR buat Anda semuanya yang sudah bergabung di kelas ini adalah satu, ya. Please tolong, ya. Keadaan seperti apa yang membuat diri Anda benar-benar tenang dan hening? Ingat sekali lagi ya teman-teman ya. Anda bukan menjadi efek. Ketika saya punya uang, no, berarti Anda jadi efek. Ingat, saya mau Anda jadi cause. Yang benar-benar Anda tenang. Yang masuk ke level energi 250, terbebas dari keterikatan apapun. Pastikan itu, teman-teman. Ya, pastikan Anda tenang, yang terbebas dari keterikatan apapun. Yang kedua, PR yang kedua adalah bagaimana Anda benar-benar bisa merasakan bahagia yang luar biasa. Yang Anda juga terbebas dari keterikatan. Saya berharap teman-teman tidak menjawab saya bahagia ketika orang tua saya bahagia. No, tidak akan pernah terjadi, teman-teman. Bahagiakan diri Anda terlebih dahulu, maka insya Allah orang tua Anda akan bangga dan bahagia melihat Anda bahagia. Dibalik, teman-teman. Ya, kalau Anda bahagia melihat orang tua Anda bahagia, sementara orang tua Anda sendiri tidak pernah bahagia melihat kehidupan Anda, bagaimana Anda mau bahagia? Ya, jadi lingkaran setan yang nggak akan pernah selesai, kan? Maka bahagiakan dulu diri Anda. Maka insya Allah orang tua Anda jauh lebih bahagia ketika melihat Anda bahagia. Nah, itu pertanyaan kedua. Ya, bagaimana Anda bahagia yang Anda terbebas dari keterikatan. Nah, ini teman-teman. Level energi yang harus Anda pahami seperti itu. Nah, mari kita lihat sama-sama. Yuk, saya mau fokus pada bahagianya saja. Ya. Nah, di Ikigai, ya, kita bisa menemukan beberapa hal yang cukup unik ya, yang cukup unik. Mulai dari apa sih sebetulnya misi Anda, dengan keberadaan Anda itu, Anda punya misi apa sih, punya tugas apa sih? Kita bisa menemukan gairah Anda itu di mana. Jujur ya teman-teman ya, Anda semua ini nih loh. Karena saya secara pribadi udah ngerasain sih. Ya, kemudian Anda tahu apa sih sebetulnya pekerjaan Anda dan apa sih profesi Anda. Nah, teman-teman nih, ini pertanyaan-pertanyaan sederhana aja ya.
kita nggak perlu bingung. Satu, yuk silahkan dicatat terlebih dahulu. Dan itu bisa ngasilin uang atas produk atau jasa Anda apapun, tapi Anda harus tahu. Ya, satu, sebetulnya apa sih yang dibutuhkan masyarakat di sekitar Anda? Teman-teman, pastikan jangan ngelihat produk Anda dulu, jangan ngelihat jasa Anda dulu ya. Nolkan dulu nih, nolkan dulu. Teman-teman harus bisa menjawab, temukan apa yang sebetulnya dibutuhkan masyarakat di sekitar Anda. Boleh di sekitar lingkungan rumah Anda, boleh di sekitar kantor Anda, boleh secara regional, misalnya di kabupaten, di desa, di kabupaten, di provinsi, bahkan di negara. Kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan masyarakat di sekitar Anda. Nah, ini nih PR pertama, Anda sepaham. Coach, teman-teman, jujur ya, materi nomor 1, temukan apa yang dibutuhkan masyarakat di sekitar Anda. Ini kami berikan untuk membantu teman-teman yang menghadapi masa purna tugas. Orang-orang yang mau menghadapi masa persiapan pensiun. Mengapa? Karena mereka biasa dilayani, mereka biasa dapat uang, sekarang mereka sudah punya uang dan mereka tidak lagi dilayani, tetapi mereka harus punya penghasilan yang minimal sama atau bahkan lebih tinggi dari masa pensiun mereka. Ini yang terjadi, teman-teman. Karena bertambah usia, apakah Anda karyawan, apakah Anda pengusaha, Anda tidak boleh selamanya bekerja di perusahaan Anda. Kalau Anda bekerja di perusahaan Anda, apalagi jam kerja Anda sama dengan karyawan Anda, jawabannya hanya satu. Berarti kan Anda itu karyawan di perusahaan Anda sendiri, betul kan? Iya, kalau Anda jadi karyawan di perusahaan Anda sendiri, kapan Anda liburan? Kalau Anda nggak pernah liburan, kapan Anda tenang? Kalau Anda nggak tenang, kapan Anda dapat ide-ide yang kreatif? Mati kreatif kita. Tuh, sehingga Anda harus tahu dulu apa yang dibutuhkan masyarakat di sekitar Anda. Yang kedua, silakan ditulis. Ya, yang kedua, pelajari apa yang Anda punya. Apa yang benar-benar Anda punya. Jadi jangan lihat lain dulu ya teman-teman ya. Apa yang Anda punya? Ingat sekali lagi, apa yang Anda punya? Dan bisa dilakukan terbaik dari diri Anda. Ini sebetulnya konsepnya konsep uang, teman-teman. Makanya saya tadi tanya, apa itu uang? Tuh, di sini. Teman-teman mulai dapat gambaran ya. Jadi tugas teman-teman kalau pertanyaan pertama apa yang dibutuhkan masyarakat di sekitar Anda, tugas Anda kedua apa yang Anda punya dan bisa dilakukan terbaik dari diri Anda. Teman-teman, Anda gabungkan nomor 1 sama nomor 2 aja, itu kemungkinan besar sudah jadi bisnis yang cukup menarik, betul kan? Iya, oh saya punyanya ini nih, dibutuhkan masyarakat ini. Nah, yang jadi ngelihatnya dua hal ini harus Anda lakukan. Nah, untuk membuat bahagia masuk ke poin ketiga nih teman-teman. Pastikan ya Anda menyukai bahkan mencintai apa yang Anda lakukan di soal nomor 2 tadi. Yakin nggak Anda menyukai atau mencintai itu? Artinya apa? Ini benar-benar I love it. Contoh nih kayak yang kami lakukan ini. Saya suka ngomong, saya suka berbagi, udah selesai. Mau pesertanya 100, mau pesertanya 21, mau pesertanya dulu pernah kemarin hanya dua suami istri. Dan apakah saya menurunkan kualitas saya? Enggak, karena saya suka gitu loh. Saya suka dan saya mencintai. Dan yang nomor 4, teman-teman, hubungkan 1, 2, dan 3. Setelah Anda tahu apa yang dibutuhkan pasar, masyarakat, Anda tahu apa yang Anda punya, dan itu terbaik dari diri Anda, kemudian Anda juga menyukai, mencintai apa yang Anda lakukan tersebut, maka yang nomor 4. Menurut Anda, apa yang mereka mau bayar dari diri Anda? Tuh, nah, apa yang mereka mau bayar dari diri Anda? Kita tidak cerita produk-produknya teman-teman dulu loh ya. Ingat, ya kalau kita bicara kapan kita beli bahan baku untuk stok, pastikan berapa besar kemungkinan pasar masuk ke dalam perusahaan kita. Anda harus punya apa namanya rencana pemasaran terlebih dahulu sebelum Anda bicara tentang seberapa besar saya harus punya stok. Nah, 4 hal ini ya teman-teman ya, sehingga oke ya, itu nanti tolong dijawab teman-teman, saya akan bantu nih. Ketika teman-teman bisa paham apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar Anda, dan Anda
bisa memberikan sesuatu yang terbaik dari diri Anda untuk masyarakat yang sudah Anda capture tadi apa yang mereka butuhkan, berarti Anda menemukan apa yang menjadi misi Anda. Sudah selesai. Anda tahu apa misi Anda dalam kehidupan ini. Tuh, lakukan itu. Jadi, bagaimana saya bisa menemukan misi saya? Yaitu ketika Anda tahu apa yang terbaik yang Anda miliki, kekuatan Anda apa, dan Anda tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar Anda. Selesai. Ya, nah, itu satu. Nah, yang hari ini terjadi adalah kita nggak ngerti banget tentang apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Ya, karena kita nggak pernah mau belajar ke sana. Dan kita juga memproduksi sesuatu yang belum tentu itu terbaik dari diri Anda. Dan Anda memaksakan diri untuk masuk ke pasar yang pasar belum tentu butuh barang kita. Ingat, belum tentu butuh barang tanda petik ya, bisa dalam produk, bisa servis ya. Seperti itu. Nah, yang kedua, ketika kita tahu apa yang terbaik dari diri kita, dan Anda menyukainya, ya contoh, oh saya tuh suka ngomong, ketika saya ngomong tuh orang mau dengerin omongan saya, dan saya suka banget. Nah, dari situ berarti Anda menemukan passion Anda. Jadi gitu caranya. Kalau saya mau tahu apa sih sebenarnya passion saya, apa sih gairah Anda, pastikan Anda harus tahu dulu, buat daftar apa yang terbaik dari diri Anda yang bisa Anda lakukan. Anda suka nggak? Bagian mana yang Anda suka? Bahkan suka itu kadang, contoh ya, saya mau ngomong kok kadang sekian jam dan itu kadang saya nggak dapat apa-apa. Tapi ada saatnya saya ngomong sekian jam saya juga dapat, itu ada saatnya. Toh kita punya bisnis juga kan, seperti itu. Nah, that is your passion. Ya ini penting teman-teman. Melakukan sesuatu yang Anda suka, itu energinya gede. Karena apa? Anda akan bahagia kalau ada level energi yang sudah kami tampilkan di kolom chat tadi. Ya. Nah, kita masuk yang berikutnya. Dan ketika sesuatu yang terbaik dari diri Anda sudah Anda temukan, dan ternyata Anda berikan itu ke masyarakat, dan mereka mau bayar Anda, berarti itu profesi kita kan? Iya kan? Anda daftar misalnya bekerja di sebuah perusahaan, ternyata Anda memberikan sesuatu yang terbaik dari diri Anda, dan mereka mau bayar Anda dengan sangat mahal. Ya udah, Anda jadi profesi. Ya. Nah, kemudian ada 4 ya sebetulnya ya. Ketika mereka mau bayar kita, kemudian itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya itu Anda punya pekerjaan sekarang. Itu yang terjadi. Jadi teman-teman temukan 4 ini. Ya, kita nggak mungkin memberikan sesuatu, artinya kita lihat sesuatu di sini. Apa itu? Bagaimana Anda menemukan jalan dengan terlebih tahu dulu apa sih masalah yang ada di masyarakat. Setelah itu saya punya apa. Nah, begitu Anda tahu apa yang Anda punya, sekarang lihat, Anda suka nggak dengan sesuatu yang mau Anda berikan ini? Kalau Anda suka, bahkan Anda mau tidak dibayar untuk itu, berarti lakukan. Karena apa? Anda akan melakukannya habis-habisan 100%. Dan ketika masyarakat ini mau bayar Anda, berarti itu adalah profesi Anda, selesai. Nah, itu yang terjadi, konsep biasa. Nah, teman-teman, saya kembali ke tabel, ya tabel energi, pentingnya. Kenapa sih penting happy 10 pangkat 600? Bahagia tadi itu, teman-teman. Ya, jadi manusia itu sebetulnya, saya nggak akan cerita itu, konsep ke ikigai dulu aja. Satu, ya, konsep yang kita tanyain di awal tadi, apa sih sebetulnya uang? Ya, silahkan teman-teman catat saja, kita buka, ya. Pastikan teman-teman jangan kebalik ya. Jadi bukan uang membuat bahagia, uang membuat tenang. No, tidak teman-teman. Serius tidak. Tolong dibalik. Kalau Anda merasa bahwa uang membuat saya ini, uang membuat saya ini, uang memenuhi kebutuhan saya, Anda kebalik. Kebalik benar, kebalik 180 derajat. Anda menjadi efek. Kalau Anda menjadi efek akibat ada dan tidak ada uang, ya Anda yang menderita. Harusnya Anda menjadi tuan. Mengapa? Karena uang itu kita yang buat, kita yang cetak, kita yang memberi nilai. Ya, kalau Anda menjadi tuan buat uang, maka uang itu menjadi budak Anda. Anda lebih mudah mengaturnya, karena Anda tuannya. Nah, bagaimana caranya? Silahkan tulis 3 hal. Konsep Ikigai. Tulis 3 hal, teman-teman. Kaitannya konsep Ikigai dengan uang. Ya, 1. Silahkan nih, teman-teman.
uang yang Anda terima berbanding lurus dengan jumlah manfaat dari diri Anda yang dirasakan oleh orang lain. Ingat, di konsep Ikigai ada 4. Ya, Anda harus tahu apa yang dibutuhkan pasar, dan Anda tahu apa yang terbaik dari diri Anda. Betul kan? Anda menyukai, dan Anda mencintai apa yang Anda lakukan, dan masyarakat mau bayar Anda. Orang yang membutuhkan Anda membayar Anda. Maka, konsep uang yang pertama adalah uang yang Anda terima berbanding lurus dengan jumlah orang yang merasakan manfaat dari diri Anda. Itu konsep Ikigai yang pertama. Konsep Ikigai yang keempat. 1 dan 4. Apa konsep rezeki yang pertama? Konsep uang yang pertama, uang yang Anda terima berbanding lurus dengan jumlah orang yang merasakan manfaat dari diri Anda. Berarti konsep Ikigai yang pertama, betul kan? Apa itu? Anda benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang keempat, apa itu? Anda dibayar oleh masyarakat. Itu konsep pertama tentang uang. Yang kedua, konsep yang kedua tentang uang. Uang yang Anda terima berbanding lurus dengan kualitas manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Sudah? Uang yang Anda terima berbanding lurus dengan kualitas manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Konsep Ikigai yang mana? Konsep Ikigai yang kedua dan ketiga. Yang terbaik dari Anda, dan Anda, I love it. Anda mencintai apa yang Anda lakukan. That's it. Berarti itu adalah kualitas yang terbaik dari diri Anda. Tuh. Sudah ya teman-teman ya? Apa yang pertama tadi? Uang yang Anda terima berbanding lurus dengan jumlah orang yang merasakan manfaat. Konsep Ikigai yang pertama dan konsep Ikigai yang keempat. Kebutuhan masyarakat dan Anda dibayar oleh masyarakat. Yang kedua, uang yang Anda terima berbanding lurus dengan kualitas manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Artinya apa? Itu adalah konsep Ikigai yang kedua dan ketiga. Yang terbaik dari diri Anda, dan Anda menyukainya. Bisa di-share konsep uang code? Saya belum bisa menulis. Wow. Tuh, Ibu sudah dibantu tulis tuh ya sama tim IQ dia ya. Jadi kita kompak ya, berserikat pahala. Jadi coach-nya ngomong, timnya mensalin bicara, jaga teman-teman yang nggak sempat. Ya, karena ada yang kerja. Makanya saya bilang, no, kalau kita belajar, kita fokus. Jangan dipecah, Bu. Ya. Nah, itu yang jadi. Konsep uang yang ketiga. Silahkan, teman-teman. Nah, apa itu? Uang akan memperkuat sifat positif maupun negatif pada diri seseorang. Nih bahayanya. Uang akan memperkuat sifat positif maupun negatif pada diri seseorang. Nah, disinilah teman-teman, di konsep yang ketiga ini tolong dipegang. Disinilah konsep Rahman Rohimnya Tuhan. Kasih sayangnya Tuhan. Ya, dunia ini diberikan ketika kita pantas untuk menerimanya. Artinya apa? Dengan sifat positif yang bagus. Sifat positif menurut diri atau menurut orang lain? Menurut masyarakat yang ada dalam diri Anda masing-masing. Kenapa seperti itu? Mari kita lihat sama-sama nih teman-teman. Apa yang terjadi ketika orang itu maaf tidak punya uang, dia sombong? Apa yang kemungkinan terjadi ketika dia kaya raya? Bagaimana dengan sifat sombongnya? Kemungkinan semakin menjadi-jadi besar kan? Ya. Dan apa yang terjadi ketika dia nggak punya uang, dia miskin, dia adalah orang yang sangat santun dan sangat dermawan. Apa yang kemungkinan terjadi ketika dia kaya raya? Dia akan lebih santun dan dia akan lebih dermawan. Betul teman-teman? Itu yang terjadi. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kenapa saya kok tidak punya banyak uang? Perhatikan, bukan faktor di luar sana, teman-teman. Bukan faktor di luar sana. Faktornya ada dalam diri Anda. Itu konsep Ikigai. Faktornya dalam diri Anda. Maka apa kata Tuhan? Aku tidak akan ubah sebelum kalian ubah diri kalian sendiri. Selama ini kita menyalahkan faktor di luar kita. Atas bisnis kita, atas kehidupan kita, atas bahagia dan sedihnya kita. Betul seperti itu? Aduh, omset turun nih karena pandemik. No, bukan Anda. Karena Anda salah memilih apa yang Anda fokuskan dalam pikiran kita. Apa yang saya salah pilih?
Oh, berita di sosial media ya, di media televisi ya, di media cetak, omset turun gini 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 tanpa Anda filter masuk ke dalam diri Anda iakan. Maka apa yang terjadi tanpa sadar Anda oke dengan ide itu. No. Mari kita lihat teman-teman, ada nggak bisnis yang sejenis dengan Anda dan tetap berjalan? 1,5 tahun masa pandemi jawaban ya pasti ada kan? Iya, masih ada kok. Nah, kalau itu ada, berarti kan dia melakukan sesuatu yang Anda nggak lakukan. Maka cari tahu apa yang mereka lakukan. Sehingga Anda harus lakukan hal yang sama. Minimal, sama, syukur jauh lebih bagus. Nah, ini yang terjadi. Sudah ya? Nah, itu 3 konsep tentang uang, kaitannya sama Ikigai. Nah, ada alasan yang tidak menguntungkan. Mengapa kebahagiaan itu seringkali sulit dipahami? Anda mungkin sering merasa gembira. Pada periode-periode tertentu Anda puas, Anda bahagia. Tetapi tanpa sadar, contoh kayak ini, bertahun-tahun kita berada dalam comfort zone. Tiba-tiba 2020 awal, masuklah pandemik. Dan apa yang terjadi? Kita diganggu dengan emosi negatif yang intens terus-menerus. 1,5 tahun. Jadi nggak salah juga ya. Nah, akhirnya bagaimana kita bisa menemukan lebih banyak bahagia dalam hidup kita saat ini? Seperti halnya dibutuhkan latihan nih teman-teman. Dibutuhkan, Pak. Seandainya ikut konseling pribadi, apakah bisa? Thanks. Bisa, Bu. Bisa. Ini Bu ya tidak. Udah langsung ke sana. Bisa, Bu. Nah, kebetulan PPKM ini agak rame, Bu. Pas PPKM ini, jadi banyak teman-teman yang keantem. Tapi alhamdulillah dengan izin ya. Karena sekali lagi kita gunakan konsep Ikigai, apa sih yang dibutuhkan masyarakat, maka ambil dengan materi seperti ini. Kemudian sesuatu yang benar-benar saya sukai. Itu yang jadi. Sehingga apa yang jadi mereka datang dengan semua masalah, alhamdulillah dengan izin Tuhan, dengan bantuan klien juga. Saya bukan orang hebat, klien saya yang hebat, biasanya 2 jam, 3 jam lah. Mereka keluar udah senyum-senyum, Bu. Suami istri berpelukan, yang semula datang berantem. Iya, berantemnya ya masalah mereka sendiri, masalah di bisnis mereka. Akhirnya tahu, oh gini ya, Coach ya. Iya. Nah, latihan yuk untuk menumbuhkan kebahagiaan. Ingat ya sekali lagi teman-teman, kita harus mengatur ulang nilai-nilai dasar kita. Dan sekali lagi, ini tidak terjadi semalam. Meskipun mereka keluar dari ruangan saya senyum, saya bilang, Pak, apa yang terjadi ketika ini kita selalu periodikan. Artinya kita latih. Setiap Bapak punya masalah, ayo selalu. Sehingga apa? Menjadi nilai-nilai yang terbentuk baru dalam diri kita. Ingat sekali lagi, sesungguhnya setiap kebaikan itu akan menghapus setiap keburukan. Betul kan ya teman-teman ya? Mungkin Anda pernah disakiti sama orang lain. Dia belum sempat meminta maaf kepada Anda sudah sangat sakit. Tetapi ketika Anda lihat setiap saat, setiap hari, kok orang ini kok baik ya, dipikir baik, lama-lama Anda bisa nggak memaafkan dia? Lama-lama Anda bisa nggak terima dia? Gitu kan yang terjadi? That's it. Nah, yuk kita lanjut yang berikutnya. Sebentar, saya lihat jam dulu nih tanpa sadar nih ya. Udah 1 jam, Mbak, kita belajar. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama, yuk mulai saat ini fokus pada hal yang positif. Ini syarat bahagia. Anda harus jaga keseimbangan itu. Ingat, konsep Ikigai adalah konsep tentang uang menurut saya. Ya, kita kaitkan tentang uang. Bagaimana Anda bisa bahagia ketika Anda memberi sesuatu yang Anda miliki dan Anda akhirnya bisa menerima dari mereka. Maka apa yang terjadi? Mulai sekarang fokus pada hal yang positif. Untuk Anda bisa menemukan kebahagiaan jangka panjang, maka apa yang terjadi? Latih otak kita dari pola pikir yang biasanya negatif kepada pola pikir yang positif. Coach, itu kan teorinya udah umum, Coach. Banyak di Google, Coach. Nah, apa yang saya lakukan? Please tolong. 5 menit sebelum Anda tidur di malam hari. Pastikan ya, 5 menit sebelum Anda tidur di malam hari. Cari hal-hal positif yang sudah Anda lakukan di siang harinya sampai sebelum Anda tidur. Lakukan itu teman-teman selama beberapa hari. Syukur Anda bisa melakukan itu setiap hari, setiap malam menjelang tidur. Kecenderung melakukan itu, alhamdulillah iya. Dan apa yang terjadi, teman-teman, itu sangat powerful untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir positif. Kalau ada yang negatif, dilepas dulu, nanti nggak bisa tidur. Ingat sekali lagi, cari hal positif yang Anda lakukan, entah itu kecil, entah itu besar. Ya, nah setelah itu apa yang terjadi? Bersyukurlah karena Anda sudah diberi karunia untuk melakukan hal yang positif dalam hidup Anda hari itu. Syukuri apa yang sudah Anda capai. Sampai Anda tertidur. Coach yang negatif, nggak usah. Fokus pada hal yang positif dalam hidup Anda.
Coach ini pandemi, coach omset saya turun, coach. Ya, apakah Anda melakukan itu terus setiap hari? Kan enggak kan? Pasti kan ada juga Anda berbuat baik kan? Nah, itu. Ya, satu, fokus pada hal yang positif. Ya. Kemudian ketika Anda melihat kok kejadiannya negatif ya coach ya, kan nggak bisa coach aku tidur, maka cobalah untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jangan jadi Bu Diana, jangan jadi Bu Astri, jangan jadi Bu Yeti kalau kebetulan teman-teman ngalami itu. Coba lihat dari luar. Oh, Edwin sedang ngalamin ini. Coba sih saya lihat dari luar. Tuh, jadi lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa? Karena dalam kitab suci dikatakan sederhana, teman-teman. Ya sungguh boleh jadi kejadian itu kamu tidak suka. Tetapi bisa jadi ada kebaikan di sana. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu nggak baik buat kamu. Dan kalimat itu ditutup dengan firman-Nya, sungguh Tuhan itu maha tahu. Sedangkan kalian sebagai makhluk tidak tahu. Nah ini teman-teman. Maka kita minta bantuan Tuhan kadang. Saya jujur, saya kadang minta, ya Tuhan apa sih yang tidak kau sampaikan kepadaku melalui kejadian ini? Benar-benar nggak nyaman loh. Nah itu biasanya. Artinya apa? Kita sudah menawarkan diri kita dan akhirnya kita minta. Ingat kisah para nabi dan rasul. Nabi Nuh ya di apa namanya dihujat oleh masyarakatnya. Akhirnya apa perintah Allah? Perintah Tuhannya datang, buat tuh bahtera, naikkan mereka berpasang-pasangan, yang beriman kepada Tuhan diselamatin, yang nggak dihancurin. Nah ini nanti yang membedakan teman-teman. Apa bedanya Anda dengan orang-orang kafir? Apa bedanya Anda beriman kepada Tuhan dengan orang-orang yang sama sekali tidak punya iman kepada Tuhan? Dalam bisnis harus beda dong. Nah kalau sama saja, lah terus apa bedanya? Paham ya teman-teman ya? Cara kehidupan Anda yang beriman sama orang yang tidak beriman harus beda dong. Itu yang jadi. Nah yang kedua, ketika Anda sudah fokus pada hal yang kecil, fokus pada hal yang positif, maka akan sekarang rayakan yuk kemenangan-kemenangan kecil. Jujur teman-teman, ini yang jarang. Ini yang jarang. Hidup itu penuh dengan pasang surut, betul kan? Ya, tetapi di antara kita kadang kita tuh banyak mendapat kemenangan-kemenangan kecil yang tidak disadari. Luangkan waktu sejenak untuk Anda merayakan kemenangan kecil. Ini contoh ya. Tim sales misalnya di perusahaan kita, begitu dia berhasil menjual transaksi seberapa pun itu, kasih lonceng kayak lonceng pemadam kebakaran. Kelodang, 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 kelodang. Ya, dia appreciate. Lah temannya kan yang denger-denger, kenapa sih berisik banget? Gue baru closing lo. Nah, selamat ya. That's it. Ayo jujur. Kita itu kan kadang kalau kita cerita sama teman kita, aku baru beli mobil baru lah. Ah biasa, paling suaminya korupsi. Tuh, coba yang terjadi. Ngeri kan kita itu. Ya coba, selamat ya Bu, ya selamat ya atas pencapaiannya, mobil baru. Kapan kita bareng-bareng? Aku belum bisa nyopir, aduh kasihan. Ya udah aku yang nyopir. Nah, rayakan kemenangan-kemenangan kecil dalam hidup Anda. Ya rayakan, dengan bersyukur Anda sudah merayakannya. Nah teman-teman lakukan ini, supaya apa? Supaya bagian dalam diri Anda sadar bahwa, oh ini toh yang dimauai oleh Edwin. Oh ternyata dia bersyukur toh atas hal ini. Oh ternyata dia appreciate toh atas hal ini. Itu yang terjadi. Ya, nah, yang berikutnya, nih, temukan keseimbangan dalam hidup dan kerja. Yuk, jujur nih kepada saya, masukin ke kolom chat. Berapa jam Anda bekerja satu hari di perusahaan Anda? Silahkan. Dan berapa jam? Ayo silahkan masukin dulu. Berapa jam Anda bekerja di perusahaan Anda? Ingat, kalau Anda kelamaan di perusahaan Anda, itu berarti Anda karyawan di perusahaan Anda sendiri. Bukan bos. Nggak ada bedanya Anda sama karyawan Anda. Iya. Justru risikonya ada di Anda, modal-modal Anda. Benar kan? Ya, masukin kolom chat ya, silahkan ya. Berapa jam Anda bekerja di perusahaan Anda? Silahkan. Tanpa kita sadar, 4 jam, oh, alhamdulillah nih, nggak 4 jam. Ada loh yang lebih dari 8 jam. Kalau Anda mau jujur, yuk saya tunggu nih, nggak boleh bohong loh ya, jujur ya. Pekerjaan itu menghabiskan banyak hari kita. Benar. Yang jadi masalah adalah itu bukan satu-satunya hal yang kita lakukan. Ya, kadang penting loh, bukan kadang, sangat penting itu kalimat saya untuk mengejar aktivitas yang di luar pekerjaan yang itu membuat Anda tenang, membuat Anda bahagia. Contoh, Anda ketemu sama keluarga Anda makan bareng sama keluarga Anda bahagia, perusahaan Anda akan bahagia. Mungkin bukan dengan keluarga, Anda makan bareng dengan karyawan Anda. Ingat, kita sudah sampaikan ya di materi yang lain ya.
Customer utama Anda siapa? Your employee, your team. Ya, sangat penting. Karena apa? Anda mengejar aktivitas dan minat Anda di luar pekerjaan utama Anda. Mungkin Anda memiliki hobi. Yuk, pertanyaan, kapan terakhir Anda jalanin hobi Anda? Ayo jujur. Kalau Anda sedang jalanin hobi Anda, mungkin nonton film, mungkin main musik, ya mungkin apa namanya petualangan, ya. Apa yang terjadi? Anda akan lebih bahagia. Masih dikit, Coach. 6 jaman waktu saya banyak habis ngurusi rumah dan anak-anak. Oke, Bu. Nah, ini teman-teman. Ini mungkin nanti kita belajar tentang time management. 9 jam di kantor, wow! Terkadang di rumah masih, wih, mengejar PR. Aduh, belum punya usaha, masih jadi karyawan klub. Iya, 9 jam di kantor, wow, capek banget. Ya, nah itu jadi. Ya, apakah Anda sering ngabisin waktu bersama teman-teman Anda, bersama orang-orang yang Anda kasih, ya? Kapan Anda me time? Ya, itu dibutuhin loh teman-teman, untuk jaga keseimbangan. Ada syaratnya Anda bekerja untuk Anda bisa meng-create uang. Ketika orang merasakan manfaat dari diri Anda dapat uang. Ketika kualitas manfaat yang Anda berikan juga luar biasa, Anda juga dapat uang lebih banyak. Pertanyaan, setelah Anda dapat uang itu, Anda belanjakan nggak dengan cara bijak? Itu yang jadi. Ya, pastikan itu teman-teman. Nah, menciptakan keseimbangan antara kerja dengan kehidupan Anda, itu akan menjadi kekuatan untuk mengurangi stres dan memberikan saluran kepada diri Anda untuk Anda bisa mengekspresikan diri dan akhirnya Anda bahagia. Tuh, ya, pastikan itu. Nah, yang berikutnya adalah yuk mulai buat daftar. Apa itu daftarnya, Coach? Membuat daftar aktivitas-aktivitas yang bernilai rendah dalam diri Anda. Ingat, dalam Ikigai tadi apa yang terjadi? Anda harus menjadi yang terbaik dalam diri Anda. Dan Anda mencintainya. Banyak nggak hal-hal yang Anda lakukan itu justru bernilai rendah? Ya, banyak pengusaha bekerja lebih lama dari yang seharusnya. Dan akhirnya apa? Mereka membuang waktu untuk kegiatan yang bernilai rendah. Nah, teman-teman di sini belajar ya time management ya. Kita bantu ya langsung ya. Kita bantu langsung ya. Teman-teman, please tolong buat tabel ya X sama Y. Semoga dulu pernah belajar matematika ya, mungkin udah lama. Jadi buat tabel, bukan tabel, sorry. Garis sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu horizontal, sumbu Y ke arah vertikal. Ya, kemudian masukkan di sana teman-teman di sumbu X itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang penting. Teman-teman silakan lakukan di kertasnya. Coach kok nggak dikasih di PowerPoint sih, Coach? Ya, biar belajar. Biar menulis. Karena apa? Imajinasi kadang penting juga. Ya, di kolom X Anda masukkan apa pekerjaan-pekerjaan yang penting, sedangkan di kolom Y yang vertikal masukkan apa yang mendesak. Nah, teman-teman, berarti ada yang penting, ada yang mendesak, betul ya? Nah, setelah itu, setelah Anda buat ini, bagi dia menjadi 4 area. Ya, pastinya Anda akan menemukan, ya semakin ke kanan, berarti dia semakin penting. Semakin ke atas, berarti dia semakin mendesak, betul kan? Tuh, sehingga Anda akan menemukan apa? Ada pekerjaan yang penting, tidak mendesak. Ada pekerjaan yang penting, tetapi tidak mendesak. Ada pekerjaan yang tidak penting tetapi mendesak, ada pekerjaan yang penting dan mendesak. Nah, teman-teman, please tolong. Ya, setelah Anda paham ini, yuk buat list yuk. Saya itu dalam 1 minggu ini ngelakuin apa aja ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Buat daftarnya, jujur kepada diri Anda, nggak perlu di-share dengan kami. Buat daftar semuanya, termasuk Anda di rumah, Anda di kantor, dan sebagainya. Nah, setelah itu, teman-teman, masukkan ke kolom time management tadi. Apakah itu penting dan mendesak, apakah itu tidak penting, tidak mendesak, dan sebagainya. Sehingga Anda tahu mana yang harus Anda lakukan, mana yang harus Anda buang. Ya, supaya apa? Anda bisa menghilangkan aktivitas-aktivitas yang itu bernilai rendah dan itu menghabiskan waktu kita. Oke ya. Nah, pastikan Anda membuatnya nih, dilihat di sana potong aktivitas-aktivitas yang bernilai rendah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya.
Itu. Saya lihat yang coach engine live. Oke, nggak apa-apa. Nah, yang berikutnya adalah sikap untuk tidak menghakimi dan menerima apa yang Anda rasakan. Tidak menghakimi dan bisa menerima apa yang Anda rasakan. Coach, sedih itu perlu nggak sih? Perlu loh teman-teman. Marah itu perlu nggak sih? Perlu teman-teman. Tapi kembali menjadi bisa menerima, memaafkan itu jauh lebih penting daripada marahnya. Ya, ketika kita mau menerima apa yang kita alami, terima dulu. Apa yang terjadi itu punya efek langsung mengurangi stres Anda. Ya, dan kita bisa melihat situasi itu apa adanya. Itu jauh lebih penting, teman-teman. Jadi, ketika saya punya piutang dagang yang besar, cukup besar. Contoh kayak klien, coach, saya punya piutang dagang, coach, besar banget. Ini kalau nggak salah nilainya hampir cukup gede dari 5 sampai 10 M. Ya, dan apa yang terjadi, saya bilang, oke, apa yang terjadi selama ini? Ya, jadi beban sih, kok gini-gini. Anda bisa nerima nggak? Enggak sih, kok, karena besar banget, kita nggak sadar. Nah, saya bilang, coba terima dulu itu. Setelah dia, gimana cara nerima? Saya tanya, apa yang membuat utang dagang itu terjadi? Kemudian dia cerita, setelah dia cerita 30 menit, akhirnya bisa kita sadarin, nah, coba lihat, siapa yang mempunyai andil membuat utang dagang itu. Akhirnya dia sadar, bahwa ternyata aku ya coach ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi itu akan mengurangi stres dia. Dan dia melihat situasi apa adanya. Kenapa? Karena kita bantu. Dan akhirnya apa yang terjadi dengan perhatian yang penuh, dengan be present, dia bisa menemukan kedamaian, tidak lagi menyalahkan orang lain, dia bisa memaafkan orang-orang yang selama ini dia salahkan, dan dia yang paling penting adalah dia punya penegasan dalam dirinya. Oh, ternyata aku punya andil ya, coach ya. Nah, kalau sudah seperti itu, lebih mudah teman-teman mengatasinya. Tapi kalau kita masih aja kayak yang ada di grafik tadi, nyalain orang lain, yang rendahin peran orang lain, habis kita nggak ketemu jawabannya. Ya, tuh kuncinya. Tidak menghakimi dan terima apa yang Anda sedang rasakan. Nah, yang berikutnya, jadilah orang yang kreatif. Ingat, fear zone itu adalah kondisi yang tidak nyaman pada diri kita. Itu adalah proses sarana untuk kita belajar supaya Anda itu bertumbuh. Maka jadilah kreatif dengan masalah yang sedang Anda hadapi. Ya, Anda juga bisa sih terlibat dalam kegiatan-kegiatan kreatif yang sudah Anda atur sendiri, yang itu membuat diri Anda bahagia juga bisa. Kenapa? Ketika Anda melakukan itu, Anda menjadi orang yang mulai ada imajinasi, dan itu membuat Anda jauh lebih kreatif. Ingat, bisnis butuh ke sana loh, teman-teman. Contohnya apa? Coba mulai nulis tentang kisah Anda. Ya, nulis tentang kisah Anda. Mungkin mulai ambil gambar kertas, kanvas. Ya. Kemudian hadiri pertunjukan-pertunjukan musik, atau Anda terlibat dalam permainan event musik itu. Ya, ingat sekali lagi, teman-teman. Ketika kita hadapi sesuatu yang tidak menjadi ekspektasi Anda, jadilah orang yang berjalan di garis depan. Supaya apa? Anda melihat, terima itu semuanya, kemudian Anda bisa melihat itu apa adanya, dan Anda akan muncul ide. Itu yang terjadi. Ya. Oke, materinya banyak banget loh. Nah, ini yang sering jadi masalah. Menerima ketidaksempurnaan kita. Banyak dari kita berjuang untuk menjadi sempurna, betul kan? Ya, badan gemuk, oh ingin jadi kurus, yang kurus ingin jadi gemuk, aduh kayaknya aku kurus banget sih, ceking banget kayaknya, jadi orang lihat gue jadi gini-gini. No, terimalah diri Anda apa adanya. Ya, jangan hidup dalam mimpi orang lain. Untuk Anda benar-benar bisa merasa bahagia, Anda harus bisa merangkul ketidaksempurnaan yang merupakan bagian dari kehidupan Anda. Terimalah bahwa hidup ini tidak sempurna, dan kenali bahwa ada keindahan dan anugerah dalam ketidaksempurnaan itu. Iya. Contoh nih pasangan hidup kita, ayo, dia sempurna? Enggak. Dia punya kelebihan dan dia juga punya kekurangan, maka terima semuanya. Tim Anda, mungkin Anda melihat mereka tidak sempurna. Yang jadi masalah adalah Anda selalu fokus pada ketidaksempurnaannya itu. Ya habislah. Lihat keindahannya itu. Oh, ternyata saya diminta belajar ngelatih bagaimana ini. Nah, kadang yang terjadi seperti itu, teman-teman.
Ya, artinya apa? Rangkul ketidaksempurnaan. Karena apa? Dia merupakan bagian dari kehidupan Anda. Dan temukan keindahan di balik setiap ketidaksempurnaan itu. Contoh ya, saya baru pulang dari Surabaya tadi malam jam 11, setengah 12 sampai setengah 12 malam sampai sini. Ya karena Jogja Solo Surabaya itu sekarang cuma 2 jam ya kemarin perjalanan malam, paginya juga sekitar 2 jam. Ya lebih lama dari Solo ke Jogja ya sekarang itu ya. Jaraknya 70 kilo tapi waktu tempuhnya bisa lama banget. Ya sementara Surabaya Solo itu mungkin kurang lebih sekitar 250-an 300-an kilo ya lewat tol, dan itu bisa kita tempuh dengan waktu yang lebih cepat. Coach maaf, nge-lag, apakah boleh minta tolong yang sebelumnya diulangi yang sikap untuk tidak menghakimi. Bu, ini kan direkam di YouTube. Ya nanti Ibu silakan ke sana saja. Ya jauh lebih gampang. Ya. Nah, sebagaimana konsep Ikigai, lakukan apa yang Anda suka. Jangan melakukan apa yang Anda tidak suka. Coach, aku masalahnya jadi karyawan, coach. Aku kan nggak bisa apa-apa, coach. No, tinggalin. Karena apa? Anda nggak dapat energinya. Kalau Anda nggak bahagia, pencapaian Anda rendah. Anda kena semprot. Ya sangat sulit untuk mempertahankan kebahagiaan jika Anda membenci pekerjaan Anda, betul kan? Ya jangan sia-siakan waktu yang berjalan atas hidup Anda. Ya, atau untuk apa pekerjaan yang Anda tidak menyenangkan Anda. Pastikan Anda menjawab apa yang sebenarnya Anda minati. Ya, apa yang benar-benar Anda suka. Berfokuslah membangun karir diri Anda yang itu memotivasi Anda. Ya pastinya kan Anda minat dan Anda suka gitu loh. Ya kalau Anda nggak suka, karir Anda juga mentok loh teman-teman. Ya Anda buat bisnis, kalau Anda suka, ya bagus dia. Kenapa? Karena ini merupakan faktor kebahagiaan yang akan sedikit berjalan waktu dia akan naik, naik dan naik. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk bahagia ini yang terjadi, suami istri bekerja bareng dalam satu perusahaan, ya, dan atau Anda bekerja di satu perusahaan, ada gaji nggak diri Anda? Ini penting nih teman-teman. Ya, ketika Anda menerima gaji, Anda kan pun juga punya kebutuhan. Semakin banyak uang yang Anda miliki, Anda semakin bahagia. Hati-hati nih. Banyak orang yang percaya seperti itu kan, kayak tadi di awal. Tetapi kenyataannya adalah bagaimana Anda membelanjakan uang Anda itu sebetulnya yang membuat Anda merasa lebih bahagia. Jadi bagaimana Anda memanfaatkan itu sama. Ketika Anda punya ilmu, Anda punya kompetensi, Anda punya kekuatan. Kalau Anda tidak bisa menyalurkan kekuatan itu, Anda nggak akan bahagia. Anda akan menikmati kekuatan Anda untuk apa? Ya kalau lihat apa namanya tadi konsep tentang uang, apa yang terjadi teman-teman di sana tadi? Ya Anda nggak punya uang. Uang yang Anda terima berbanding lurus dengan jumlah manfaat orang yang merasakan manfaat dari diri Anda. Uang yang Anda terima berbanding lurus dengan kualitas manfaat yang Anda berikan kepada orang lain. That's it. Ya, nah, oke, sebentar. Oke, ini penting juga. Nih syarat bahagia, be present ya teman-teman ya, hidup saat ini. Ya, kenapa? Karena pikiran kita dan rasa kita ini ada di masa lalu, ada di masa sekarang, dan ada di masa depan. Contoh, yuk Anda mikirin masa lalu. Kadang bisa bahagia, senyum, kadang bisa nangis kan? Nah, dengan keadaan pandemik ini yang belum tahu kapan akhirnya, saya berdoa ya Allah, semoga ya Allah, mohon pertolonganmu ya Allah. Januari 2022, ambil nih semuanya ya Allah. Sudah cukup bagi kami untuk belajar. Sudah cukup bumi untuk dia melakukan recovery-nya. Ketika Anda ngelihat masa depan, kan saya mintanya Januari nih, teman-teman ini kan masih Oktober ya. Oh ternyata di November ya Allah, kalau gini bisnisku gimana tuh? Belum terjadi tuh. Anda sudah punya pikiran dan perasaan yang, aduh gimana ini? Nah tuh, bener kan? Itu yang jadi, maka hiduplah hari ini. Nikmati now, sekarang. Ya, ini hati-hati teman-teman. Nikmati, itu adalah syarat Anda untuk bahagia. Realitas adalah apa yang Anda alami saat ini, apa yang sedang kamu lakukan saat ini. Selesai. Ya, pastikan Anda benar-benar punya energi 100% untuk Anda hidup di sekarang. Jangan diambil dari masa lalu dan jangan diambil kekhawatiran itu untuk masa depan. Itu jadi. Ya. Oke, saya pilihin yang bagus-bagus nih.
Enggak, enggak. Nah, yuk ini yang tadi kita bilang, jangan mimpi dalam hidup orang lain. Jadilah diri Anda sendiri. Apa yang Anda mau, apa yang Anda minati, apa yang Anda sukai. Coach, masalahnya kan saya istri kok dari pasangan saya. Gimana coach caranya? Diskusikan dengan pasangan Anda. Apa yang Anda suka dari pasangan Anda, apa yang Anda nggak suka dari pasangan Anda. Emang bisa coach? Tuh, 2 mingguan ini semua klien datang ke saya rata-rata seperti itu. Mereka rata-rata miskom dalam berkomunikasi dan kami bantu mereka untuk bisa melakukan komunikasi yang satu frekuensi antara suami dengan istri. Dan akhirnya apa? Alhamdulillah ini bisa nanti bisa hubungi nih teman-teman di sana bagaimana chatting mereka. Ya, tetapi di blok ya untuk identitasnya ya. Di blok karena itu rahasia klien dan kita lihat apa yang terjadi. Aduh, kok luar biasa banget. Nah, ini jadi ya jadilah diri sendiri. Ya, tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Nah, ini yang harus kita diskusikan. Luangkan waktu Anda untuk Anda mencari siapa sih Anda, apa yang Anda percaya, ya mengapa Anda melakukan itu, lakukan itu sehingga Anda tahu alasan apa sih saya kok memilih jadi seperti ini, alasannya apa sih kok saya melakukan ini, dan itu dikomunikasikan sama pasangan Anda. Benar-benar bahagia. Teman-teman, ketika rumah tangga itu bahagia, langit buka teman-teman. Rezeki ditumpahkan dari langit. Serius. Makanya kita bilang kasih materi the secret to happy life. Karena kuncinya di situ. Anda mau dikasih konsultan siapapun dalam bisnis Anda, kalau Anda nggak pernah merasa bahagia dalam bisnis Anda, apalagi di rumah tangga Anda, udah kacau. Ya hasilnya pasti hilang. Pasti kok iya, serius. Pastikan bahagia itu adalah modal utama untuk Anda bisa mencapai apapun yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Nah, ya, yuk sekarang kita loncat nih, saya loncat jauh banget nih. Ini saya cerita apa ya? Sebentar. Nah, ini penting juga. Berhentilah untuk merasa khawatir mulai saat ini. Kenapa coach saya harus berhenti coach dari rasa khawatir? Ini kita jelasin nih. Rasa kekhawatiran yang selalu Anda pertahankan dalam hidup Anda tanpa Anda sadar itu menciptakan keracunan, racun dalam diri Anda. Contoh nih teman-teman, susu itu enak, kopi itu enak, ya teh itu enak, tetapi tanpa sadar Anda memasukkan racun satu titik aja. Apa yang terjadi? Tetapi sering. Dosisnya rendah, tapi sering Anda lakukan. Yang terjadi adalah justru kecemasan. Ingat, buka level energi Anda, yang namanya khawatir, ketakutan, level energinya kalau nggak salah hanya sekitar 75 sampai 100. Ya, kekhawatiran itu akan membuat Anda takut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hal-hal yang sering tidak dapat Anda kendalikan justru akan masuk dalam hidup Anda. Oleh karena itu, lakukan sesuatu yang ada dalam kontrol Anda. Jangan salahin orang lain, jangan ngurusin urusan orang lain, jangan ngurusin lingkungan Anda. Yang paling penting adalah apa yang bisa Anda lakukan buat orang lain. Selesai. Anda tidak dapat mengalami kegembiraan, kebahagiaan, atau bahkan kepuasan batin ketika kita senantiasa diliputi oleh kekhawatiran. Nah, hilangkan itu teman-teman. Coach, ada nggak coach caranya coach cepat bisa untuk ngilangin kekhawatiran? Ada sih. Ya, jadi yang kita kontrol tuh 5 teman-teman. Satu adalah marah. Ya, mudah nggak kita untuk merasa marah? Yang kedua adalah rasa sedih, sadness. Ya. Kemudian yang ketiga adalah rasa takut atau fear. Ya, kemudian yang keempat, ini teman-teman dicatat ya. Yang keempat adalah kita sering merasa guilty, menyalahkan diri sendiri. Ini hati-hati nih teman-teman. Ini penyakit kalau sudah seperti ini. Ya, ini apakah bisa diselesaikan? Insya Allah bisa, teman-teman. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah Anda merasa marah, kemudian Anda khawatir, takut, ya, afraid, kemudian nanti Anda merasa sedih, kemudian akhirnya Anda guilty. Nah, terakhir adalah itu semua itu akan menjadi pemicu untuk kita membatasi diri kita yang namanya limiting decision. Jadi Anda itu mau buat sesuatu tuh jadi takut. Nanti gini, jangan-jangan gini, jangan-jangan gini. Nah, 5 hal ini diselesaikan teman-teman. Ya, yang paling dekat klien mungkin 2 bulanan yang lalu ya. Dia datang dan dia cuma bilang, coach kenapa sih aku kok
setiap membatasi diri atas kemampuan, aku merasa bahwa aku ini bukan diriku, ini apa Gus ya. Nah, saya jelasin dulu teorinya, begitu beliau paham, sehingga beliau tidak melihat saya sebagai orang yang aneh, bahwa ini adalah logik. Kemudian kita lakukan, dan begitu selesai dia bilang, ikut badanku enteng banget nih, dan alhamdulillah ini udah berjalan 1 bulan 2 bulan, dia selalu tetap komunikasi dengan kami, dan dia cuma bilang satu hal, apa itu, terus beda banget, thank you banget. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Jadi teman-teman, apa yang jadi, dia tidak belum berhasil pada saat itu mengelola fear zone-nya, sehingga learn zone-nya nggak dapat. Nah, begitu kita bantu, dia learn zone-nya dapat, dia growth, karena itu hukumnya. Ya, oke. 1,5 jam loh kita belajar, nggak kerasa ya. Nah, lingkari Anda dengan orang-orang yang selalu berenergi positif dalam hidup Anda. Nih, kalau Anda merasa bahwa Anda orangnya tidak stabil, maka apa yang jadi, lingkari, pastikan lingkaran Anda adalah orang-orang yang dia bahagia. Insya Allah Anda akan ikut bahagia. Ya, karena apa? Banyak banget dari kita itu kadang menerima curhat teman, akhirnya kita ikut nangis, ya. Nah, hati-hati teman-teman, justru Anda kena. Ingat, petakan, ini adalah masalah mereka, bukan masalah Anda. Ya, kenapa? Karena suasana hati itu bisa menular. Perasaan itu dapat ditransfer dari satu orang ke orang lain. Serius. Ya, maka salah satu rasa kebahagiaan adalah mengelilingi diri Anda dengan orang lain yang juga dia bahagia. Itu kuncinya. Wow, mantap. Ngomong apa lagi ya? Nggak usah. Bentar, ini masih banyak nih teman-teman nih. Baru dari 70 slide, nih kita baru 40 loh ya. Oh, saya sampaikan yang terakhir aja, 7 poin. Singkat. 10, bentar. Nah, Coach, apa rahasianya Coach? Boleh nggak diringkas Coach? Oke, yuk 7 langkah kita menuju bahagia. 7 langkah aja teman-teman. Ketika Anda sibukkan diri Anda dengan sesuatu yang bukan menjadi tujuan Anda, tanpa kita sadari, tubuh, pikiran, jiwa, body, mind, soul itu kadang terputus. Kalau itu body, mind, soul tidak bersinergi, apa yang terjadi? Kacau kita. Ya, adalah salah satu perasaan terburuk yang ada di dunia ini. Ketika body, mind, soul Anda tidak terkoneksi dengan bagus. Yang jadi masalah, bukan menjadi masalah. Kabar baiknya adalah Anda memiliki kebebasan sebetulnya untuk melakukan sinergi itu. Kapan itu? Sekarang. Ya, ini contohnya. Kita lakukan bareng-bareng yuk. Saat Anda sekarang memutuskan untuk menjadi lebih baik buat diri Anda sendiri, sebetulnya itu adalah Anda sudah membuka lembar baru untuk membuat diri Anda menjadi bahagia. Kita lakuin ya teman-teman ya, mungkin nggak sempat selesai, nanti jadi PR ya. Yang pertama, yuk kita banyak praktek nih. Kalau bisa on cam ya. Kalau on cam saya lihat Bu Yeti, Bu Astri, Bu Diana, itu dia nulis. Ya, kadang kalau saya lihat anak saya sedang kuliah, dia kuliah sambil tiduran, saya tegur itu. Iya, kamu nggak dapat energinya tuh. Ya, ini kayaknya di kereta api ya. Di kendaraan, betul ya? Oh, tuh coba lihat semangatnya tuh. Wah, salut. Nah, tanyakan pada diri Anda. Ya, apa sih yang masih negatif pada diri Anda yang itu menahan Anda? Teman-teman, kita nggak akan langsung diskusi ya, pastikan tanya itu dulu. Apa sih hal yang negatif pada diri Anda yang itu menahan Anda? Atau justru Anda definisikan itu sebagai racun dalam hidup Anda? Teman-teman jangan dibayangin ya, pastikan itu ditulis. Dan ini sangat powerful. Teman-teman, saya buka ini kuncinya. Setelah Anda menemukan sumber negatif itu, please tolong nih metodenya. Setelah Anda tulis itu, Anda baca, Anda ingin ganti sebagai apa? Pada saat Anda mengganti, pastikan Anda mencoret semua hal yang Anda anggap sebagai negatif dan racun. Paham ya? Begitu sudah Anda coret hal negatif itu, hal positif apa yang Anda gantikan dalam diri Anda? Dia akan lepas. Paham ya teman-teman ya? Tuh, satu. Kemudian yang kedua, andai kata itu tadi hal yang negatif itu Anda menyebut nama seseorang, maka hadapi mereka.
temui mereka, ajak diskusi mereka. Teman-teman, Anda harus menghilangkan rasa ketakutan dalam diri Anda. Singkirkan itu. Ya, daripada itu menjadi racun dalam hidup Anda. Kemudian langkah yang kedua nih teman-teman. Kalau tadi kita lihat hal yang negatif dalam diri Anda, maka langkah yang kedua adalah lakukan identifikasi. Apa hal-hal yang membuat Anda benar-benar merasa bahagia dan damai dalam hidup Anda? Apa yang benar-benar Anda merasa bahagia dan penuh kedamaian dalam hidup Anda? Contoh, nih, apakah Anda menghabiskan waktu dengan orang-orang yang Anda cintai dalam hidup Anda? Ataukah ketika Anda sedang pergi jalan-jalan? Ataukah pada saat Anda menjadi sesuatu dalam hidup Anda? Anda temuin itu, teman-teman. Ya, identifikasi apa yang memberi Anda kedamaian dan kebahagiaan. Karena ikigai itu gampang. Tetapi kalau Anda nggak memahami semua yang sudah kita sampaikan, itu tidak mudah. Namanya kekuatan kita itu apa? Ya, oke. Nah, kita masuk yang berikutnya. Apapun yang membuat Anda merasa damai, apapun yang membuat Anda merasa bahagia, maka pupuk itu setiap saat, setiap hari. Makanya ditulis, supaya Anda ingat, ini yang membuat saya bahagia, ini yang membuat saya damai, dan itu selalu Anda bicarakan. Dan inilah yang nanti akan memberikan dampak positif. Mengapa? Lihat tabel Anda. Apa yang terjadi ketika Anda penuh dengan kedamaian dan penuh dengan kebahagiaan? Yuk coba lihat tabelnya, saya juga harus ngintip supaya saya nggak salah angka. Tabel, mana tabelnya? Nah, coba lihat di situ, teman-teman. Ketika Anda penuh dengan kedamaian, Anda penuh dengan kebahagiaan, level 600 kan? Hanya level kedua dari sana. Anda sendiri yang menemukannya. Kemarin ada klien yang datang, dia bilang, Bu, coba cari bahagia. Coach, saya kayaknya nggak ada file bahagia, Coach, dalam diri saya. Kaget juga saya. Saya nggak pernah merasa bahagia dalam hidup saya. Dan akhirnya dia cerita, akhirnya saya bilang, oh ya benar juga ya. Tapi canda saya. Ya, akhirnya apa yang terjadi, dia saat itu juga dia bisa sembuh kok. Ya, dia bisa menemukan bahagianya dan saat itu juga dia bisa sembuh. Nah, yang ketiga, tetap positif dan abaikan yang negatif. Bagaimana caranya? Sangat mudah untuk kita mengatakan kepada diri kita, kepada orang lain, lihat sisi yang lebih baik, betul kan ya? Tetapi itu adalah sesuatu yang benar-benar harus Anda lakukan loh. Artinya apa? Ingat kalimat Allah tadi, boleh jadi sebuah kejadian itu buruk menurutmu, tapi itu baik menurutku, kunya Tuhan untukmu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi itu buruk untukmu. Nah ini yang jadi. Ya, pastikan lihat dari sisi yang lebih baik. Itu nggak salah. Tapi teman-teman hati-hati ya, karena kita sudah memberikan materi yang lain ya teman-teman, yang namanya toxic positivity. Yang tadi sudah kita sampaikan, body, mind, soul itu harus selaras. Ya, body, mind, soul harus selaras. Body itu contohnya ucapan Anda, doa Anda, tindakan Anda. Mind itulah pikiran Anda, apa yang Anda bayangkan dalam pikiran Anda, apa yang Anda dengarkan dalam telinga Anda. Sedangkan soul itu adalah apa yang Anda rasakan. Ini harus selaras teman-teman. Jangan sampai ya kita berusaha sudah divaksin, kemudian sudah pakai masker, ya, kemudian selalu hand sanitizer, ya. Tetapi ketika berita di sosial media itu pandemik bla 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 bla, nah ini yang terjadi nih. Mulai nih. Nah, ini teman-teman hati-hati banget. Hati-hati banget, ya. Tetap positif dan abaikan yang negatif. Jadi lihat dari sisi yang berbeda. Yang tiga, yang empat, bersyukur. Gimana Coach caranya Coach? Ungkapkan rasa syukur itu. Gimana caranya? Nah ini teman-teman, please tolong lakukan di malam hari. Kalau tadi yang awal kita sudah sampaikan, yuk tolong pikirkan 5 menit, apa sih hal-hal positif yang sudah Anda lakukan di hari ini. Betul ya? Nah, please tolong tutupi terima kasih Tuhan. Karena dengan berkah darimu, dengan karunia darimu, aku bisa melakukan hal positif hari ini. Artinya bukan Anda yang melakukannya, tetapi dengan berkah Tuhan Anda bisa melakukan itu. Itu yang jadi teman-teman. Ya, ungkapkan rasa terima kasih. Kapan Coach? Ketika 5 menit sebelum tidur Anda mengungkapkan hal-hal positif yang Anda dapatkan, maka tutup itu dengan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah atas berkah, atas karunia sehingga aku bisa melakukan hal positif hari ini. Sehingga tanpa Anda sadar, Anda membekali diri Anda
Bukan saya yang melakukan, tapi semua karena berkah dari Tuhan Anda. Tuh, ya. Kemudian yang berikutnya, bicara positif kepada diri sendiri. Kenapa ini, Coach? Karena hampir setiap manusia 70.000 kali dia melakukan self-talk kepada dirinya, berbicara kepada dirinya sendiri. Tetapi yang jadi masalah teman-teman, 80% negatif. Nah, nanti kalau ada hal yang negatif atau ada omongan dalam pikiran Anda yang negatif, maka Anda akan merasakan hal yang negatif juga. Maka saya akan bilang kepada Anda semuanya, katakan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda adalah luar biasa. Ingat, kan udah ada korelasinya. Ingat pencapaian-pencapaian positif yang sudah Anda lakukan. Ingat karunia Tuhan yang sudah Anda dapatkan. Maka bilang, Alhamdulillah. Edwin, ternyata kamu hebat juga ya. Nah, puji diri Anda. Sadari bahwa hanya ada satu Anda di dunia ini. Dengan keunikan Anda. Dan apa yang terjadi, Anda katakan kepada diri sendiri. Bukan Anda yang harus Anda banggakan, tetapi karunia Tuhan kepada diri Anda sehingga Anda bisa melakukan semuanya. Katakan itu. Ketika ada hal yang negatif yang muncul dalam pikiran Anda, maka apa yang terjadi? Diem ya kamu ya. Nah, saya biasanya ngomong itu Bapak Ibu. Saya biasanya ngomong itu, lu diem dulu dong. Aku baru ngomong yang baik-baik nih, kamu diem dulu. Nyingkir deh. Tapi please tolong, jangan matikan dia. Kamu singkir dan musnah dari hidup kamu. Jangan, karena itu penting teman-teman. Teman-teman, bagi teman-teman yang sudah belajar hipnoterapi atau belajar neurolinguistic program NLP, kita sebut bagian ini adalah bagian IPEP, ego personality. Ya, jangan dimatikan, teman-teman. Dia adalah sesuatu dalam diri Anda yang kadang itu Anda butuhkan suatu ketika. Nah, teman-teman kalau mau belajar ini silahkan ditulis tim, lihat film judulnya Inside Out. Ya, berbicara positif kepada diri sendiri. Lihat film judulnya Inside Out. Ya, katakan pada diri sendiri sesuatu hal yang positif. Ketika ada self-talk negatif, maka bilang, kamu kok selalu aja sih ngomong hal yang negatif sih kepada aku? Ya, sebetulnya kamu mau sampaikan apa sih kepada aku? Boleh nggak cari cara yang berbeda yang aku nyaman lah dengerinnya? Teman-teman, ketika Anda lakukan itu, dia ngomong loh, tuh tak ajari tuh, self-talk positif tuh. Ya, jadi Anda yang nonton, jangan Anda yang hajat. Ingat, tadi kita udah belajar, jadilah diri Anda, bukan hidup dalam mimpi orang lain, termasuk Anda hidup dalam mimpi ego personality Anda. Karena EP itu dibentuk dari masa lalu kita. Jadilah diri Anda. Ketika dia bilang, kamu kan gini-gini, kamu kan negatif, kamu pernah ditipu orang, dia tuh pembohong loh, bla 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 bla. Coba deh, ada nggak bagian diriku yang melihat dia positif? Mungkin ada loh teman-teman. Contoh nih, teman-teman. Kalau Anda nggak percaya. Ini yang on cam juga dikit banget ya. Oke, saya mau tanya nih teman-teman. Coba perhatikan benda berwarna merah di ruangan Anda. Ada berapa benda berwarna merah di ruangan Anda? Yuk, saya hitung 5, 4, 3, 2, 1, stop. Nah, tuh, Fajar Piandoko. Saya cuma bilang apa? Coba perhatikan. Bukan suruh ngitung tuh, coba tuh. Ini yang membuat kita stres. Iya, Anda itu dengerin pikiran Anda, bukan dengerin lawan bicara. Jelaskan perintahnya, perhatikan benda di sekitar Anda. Saya tidak bilang, tolong hitung jumlah benda berwarna ini. Benar kan ya? Itu yang terjadi, ini yang membuat kita stres. Artinya ini nanti materi ke-6, fokus di saat ini. Jangan dengerin pikiran Anda. Ini yang kacau. Baru diajari ngomong yang baik kepada diri sendiri. Ya, Anda dengerin sesuatu yang bukan menjadi perintah dari luar Anda. Tuh, buktinya. Nah, sekarang saya tanya nih. Setelah Anda melihat benda yang saya maksudkan tadi, ada nggak benda warna lain di ruangan Anda? Ada kan? Sekarang saya tanya nih. Coba perhatikan sambil pejam mata. Ada nggak benda yang berwarna putih di ruangan Anda? Anggukkan aja kepala Anda. Ada nggak tadi lihat ada benda yang warna gelap di ruangan Anda? Ada juga kan? Tuh yang terjadi. Berapa jumlahnya? Tuh, Anda ngelihat tapi nggak capture. Kenapa? Karena fokus Anda adalah apa yang kita minta. Informasi yang masuk di kepala Anda. Tetapi ada bagian dalam diri kita yang dia mengcapture semuanya. Dan itu penting. Sehingga kita tanya apa? Lu yang ngomong-ngomong selalu aja negatif sih kamu.
tentang dia, coba deh, aku mau ngomongan mas sekarang sama bagian dalam diriku yang dia mengcapture hal yang positif nih dari orang yang kamu omongin negatif tadi. Nanti dia keluar sendiri. Tuh, ya karena belum belajar, ya kita mungkin belajar, ya. Nah, ini barusan yang kita bahas. Fokus di sini dan sekarang. Jadi jangan dengerin, Anda tuh tadi loncat satu step, ngelihat masa depan, dengerin sesuatu yang bukan belum nggak saya ungkapin, dan sampai sekarang saya nggak tanya kan berapa jumlah bendanya, betul nggak? Ya kan? Nah, fokus di sini dan fokus sekarang. Jangan merenungkan masa lalu, jangan khawatir tentang masa depan. Kenapa masa lalu itu? Pastikan masa lalu gunakan konsep yang pertama. Apa itu? Comfort zone, fear zone, learn zone, dan growth zone. Belajarlah dari masa lalu. Learn zone. Ketika Anda belajar dari masa lalu, bukan untuk menghakimi. Bukan, tetapi untuk Anda growth. Ingat, bukan untuk menghakimi. Tadi kan ada pertanyaan quote yang menghakimi, diulangi. No. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk Anda bertumbuh. Dan jangan khawatir tentang masa depan. Mengapa? Karena itu bukan hak Anda. Itu masih milik Tuhan. Waktu belum sampai di sana. Maka nikmati prosesnya. Ya, yang penting adalah apa yang Anda lakukan untuk membuat diri Anda bahagia saat ini. Now, itu, pikirkan itu. Apa yang membuat diri Anda bahagia? Anda mau jadi apa untuk Anda buat bahagia diri Anda? Selesai. Oh, saya mau me time sekarang. Ya udah, lakuin itu. Ya, hari ini kan banyak orang yang jaga dirinya untuk hidup dalam mimpi orang lain. Stres lah. Ya, nah, yang ketujuh. Terakhir nih, sudah sama kayak tadi. Setiap langkah positif, tolong dirayakan. Tuh, kalau Anda mendapatkan kemenangan-kemenangan, entah itu kecil atau besar, dirayakanlah. Ya, bener loh, ternyata aku tadi bisa komunikasi sama bagian dalam diriku yang ternyata yang baik itu ada loh. Nah, syukurin itu, rayakan itu. Ya, karena apa? Anda sudah berhasil untuk berkomunikasi dengan mereka, dan itu ada, teman-teman. Itu ada, coba aja lakukan sekarang. Ya, lakukan sekarang. Anda coba lihat masalah yang berhubungan atau tantangan yang Anda hadapi sekarang. Anda pejam mata, kemudian coba diskusi dengan bagian yang orang atau yang Anda nggak suka dengan orang itu. Oke, dan begitu itu nanti muncul, coba Anda bilang sama dia, oke, kamu cukup bicaranya ya sekarang ya, aku ingin ketemu dengan bagian dalam diriku. Ini scriptnya harus gitu ya teman-teman ya, dalam bahasa Indonesia. Aku ingin ketemu dengan bagian dalam diriku yang melihat orang itu dari sisi yang berbeda, sisi yang positif. Coba teman-teman, dia biasanya agak ragu-ragu untuk muncul. Mengapa? Karena Anda biasa berkomunikasi dengan yang negatif. Benar kan? Ayo, kamu beranilah muncul. Karena kamu adalah bagian dalam diriku. Ayo muncul, coba lihat apa yang terjadi. Nah, Anda akan lihat, dia takut. Bagian hal yang positif yang tidak pernah Anda ajak komunikasi. Dia takut, ya, dia pesimis. Anda mau dengar, bukan pesimis atas tindakan dia pesimis apakah Anda mau mendengarkan dia. Karena selama ini sebagian besar kita lebih banyak mendengarkan hal yang negatif yang terjadi dalam hidup kita. Nah, that's it. Tuh, tanpa sadar ya, hampir 2 jam. Nah, itulah the secret to a happy life menggunakan Ikigai Concept. Kemudian ada sebuah buku, judulnya Blue Zone, karangan dari Dan Whitner, mengatakan pelajaran tentang hidup lebih lama dari orang-orang yang panjang umur. Dia hanya menyarankan 3 hal. Apa itu? Pastikan Anda bisa menemukan nilai-nilai dasar yang Anda miliki dalam hidup Anda. Kemudian Anda harus menemukan apa yang benar-benar Anda suka untuk Anda lakukan. Dan Anda juga harus menemukan apa sebetulnya kekuatan Anda atau keahlian Anda. Nah, inilah kunci dari Ikigai Anda. Kalau Anda bisa menemukan itu, Anda jadi orang yang luar biasa. Teman-teman, semoga bermanfaat, menghantarkan kehidupan dan bisnis Anda untuk selalu bertumbuh dan berkembang. Nah, sebelum saya kembalikan ke Mbak Amelia, kita akhiri dulu sebelum kita masuk sesi tanya jawab dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Amelia. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang sudah diberikan oleh Coach Edwin. Selanjutnya kita masuk ke acara 3, yaitu diskusi. Barangkali dari Bapak atau Ibu sekalian ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk raise hand dan open mic-nya. Lalu jangan lupa untuk memperkenalkan diri. Silakan.
Ini baca yang ada di kolom chat dulu, Mbak. Kayaknya di capture ya. Oke, sudah. Konsep untuk uang sudah ditulis ya. Uang yang diterima berbanding sudah semuanya. Oke. Bu Yeti, kalau seandainya ingin personal pribadi, apakah bisa? Bisa, Bu. Ada dua, apakah Ibu mau daring? Kalau Ibu di luar kota, apakah Ibu mau pakai metode luring online atau langsung datang ke kantor? Silahkan. Nanti untuk waktunya silahkan hubungi ke tim ya Bu ya, karena saya sendiri nggak hafal dengan jadwal saya. Biasanya diingat oleh tim. Oke, saya harus dari atas nih ngeceknya nih. Ngelak. Ya Bu Yeti ngelak nih. Iya. Jaringan internetnya agak kacau Bu, memang Bu. Sedikit tapi alhamdulillah ini saya bisa lancar. Teman-teman, kami menunggu ya ada feedback form ya teman-teman ya. Kami dinilai di sana, kemudian teman-teman kira-kira kalau ke depan ya bulan depan kita ingin materi apa, kita ingin bahas apa, insya Allah kita berikan. Ya apa sih yang menjadi tantangan Anda itu yang paling banyak disebut itu yang kita berikan. Ketika praktek jadi pengen nangis kok tuh, kenapa Bu Yati? Oke, terima kasih juga Bu Enda, terima kasih Coach ya sama-sama. Terima kasih Bu Yati. Oke. Kayaknya nggak ada pertanyaan nih, alhamdulillah nih kayaknya udah paham semua nih ya. Oke. Oh, Bu Yati dari Jakarta. Bu Yati tahu ini dari mana Bu Yati? Boleh open mic, Bu? Iya, saya sudah pernah ikut sih, Coach. Lupa waktu itu dapat email atau apa begitu, terus atau dari teman ya, saya lupa. Oh, Jadi okay. saya sering ngikutin, cuman sometimes nggak ada pengumuman, jadi saya kan nggak ngerti. Nah ini kebetulan yang sekarang saya dapat WhatsApp masuk. Oh gitu. ya. Jadi saya Aduh. kalau ada coach biasanya saya pasti ikut. Oke, iya Bu. Thank you ya Bu Kira-kira ya. Mohon ya, maaf. kira-kira seminggu yang lalu sih. Thank you, Oke, Coach. iya. Ya. Ramadhani, orang mohon izin bertanya untuk mengatasi orang yang selalu negatif thinking dan overthinking, walaupun kita sudah sering share hal yang positif, tapi terkadang malah khawatir gitu. Iya, Ramadhani. Jadi gini teman-teman, mengatasi orang yang selalu negatif thinking dan overthinking. Kalau saya simple ya, saya tanya sama Ramadhani karena dia kena arus nih. Tapi terkadang malah khawatir kita yang terbawa negatif thinkingnya. Nah, bener kan? Ramadhani negatif Naripati ya, saya tanya nih. Ayo jujur ke saya. How about you? Tentang negatif thinking dan overthinking. Satu, apa maksudnya Coach Edwin? Saya tanya sederhana aja. Ya, kita ngalami nggak yang kita sebut dengan toxic positivity? Kita ngelawan tuh negatif thinking kita dan overthinking kita. Teman-teman, kalau kita ngelawan, cirinya ini yang dikatakan oleh Ramadan ini. Ya, justru yang terjadi, apa yang jadi, justru kayaknya dihadirkan orang-orang seperti itu dalam hidup kita. Yang tujuannya adalah satu, kita ingin diperlihatkan gitu loh, bahwa ini kita gitu loh. Ini hati-hati banget teman-teman. Cirinya apa? Kita ikut dalam arus mereka, itu cirinya. Artinya kita bukannya tahu ilmunya, kemudian datang orang, kemudian kita bantu masalah. Kalau ini kan enggak. Justru saya ikut terbawa arus. Nah, itu cirinya berarti kemungkinan besar itu ada dalam diri kita. Makanya saya tanya, ini yang how about you nih? Tentang orang di luar Anda atau ini tentang kita? Ya, saya pernah ditanya nih, pada saat itu saya ada seorang pejabat ya, yang dia tanya ke saya, Coach, kalau lukisan di belakang saya ini artinya apa, Coach? Nah, sebenarnya saya bilang gini. Oh iya toh, Coach. Dia mantap banget. Kemudian apa yang jadi? Tiba-tiba dia bilang, Coach, aku kemarin ke Jakarta, aku beli lukisan ini, Coach. Boleh nggak, Coach, aku cerita, Coach? Kalau aku lihat, Coach, lukisan ini, Coach, sepertinya ini pelukisnya punya masalah, bla 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 bla. Saya cuma bilang satu hal.
Masalah pelukis atau masalah Bapak? Diem dia. Diam. Terus akhirnya dia tanya, Gus memang gitu ya Gus ya? Iya Pak. Jadi teman-teman, kalau kita mau melihat siapa kita, lihatlah orang-orang di sekitar kita. Itu cara paling gampang untuk melihat siapa kita. Itu ya. Oke. Teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi? Silahkan. Yang di chat kayaknya itu bagaimana cara supaya kita tidak mudah baper. Baper tuh, baperan. Karena waktu kita walau kita sudah berusaha. Ini yang jadi masalah ya kalau masuk kolom chat itu ya. Jadi kayak Ramadhani tadi kan nggak komentar lagi nih, ya. Diana ya Ibu Mbak Diana Winangsih ya. Saya kadang nggak lihat. Oh Ibu ya kalau ini ya. Oke, karena kameranya nyala ya Bu Diana. Nah, baperan satu. Ini teman-teman, cara sederhana untuk ngelihat hidup itu kan ada 3 ya, ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa depan. Kita ngelihat nih. Kalau saya hari ini panen padi, kapan saya tanam padi? Jawabannya pasti di masa lalu, betul kan? Itu yang terjadi. Nah, artinya kadang saya ngelihat bagi teman-teman, makanya saya bilang butuh waktu nih 2-3 jam, entah itu mau online, entah itu mau ketemu langsung, untuk kita bisa bantu teman-teman. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Kayak Bu Diana, coba lihat Bu, coba lihat di masa lalu. Coba lihat di masa lalu. Sering nggak Ibu menjadi tempat curhatan? Coba perhatikan itu. Bagaimana orang tua sering nggak berkeluh kesah ke Ibu? Atau guru, atau teman, atau kakak, atau Ibu itu, kalau bahasa Jawa nyebutnya apa ya? Menjadi tempat curhatan waktu Ibu kecil. Atau kalau tidak, apa yang terjadi? Sesuatu yang menjadi ekspektasi Ibu, di waktu Ibu kecil di masa lalu Ibu, itu tidak pernah diberikan. Contoh dijanjiin, tidak dikasih. Nah, ini hati-hati nih teman-teman nih. Ya, Bu, jawabannya Bu Diana yang bisa saya lakukan di sini, semakin Ibu berusaha untuk tidak baperan, apa yang terjadi? Semakin Ibu baperan. Ini kunci. Konsepnya pegas teman-teman ya. Pegas tahu ya, peer ya. Semakin dia ditekan tuh dia semakin melawan. Itu aja, maka tadi kita sampaikan, terima dulu ketidaksempurnaan dalam diri kita. Terima dulu apa hal yang positif, apa hal yang negatif dalam diri kita. Yuk, setelah kita tahu apa yang tadi kita lakukan, sudah kan tadi kita bilang, coba identifikasi, setelah itu dicoret. Yang tadi ada ya, 7 langkah tadi ada kan? Yang terakhir, sesi yang terakhir. Itu lakukan Bu Diana, semoga jadi. Ibu baper dalam masalah apa? Ibu buat dulu daftarnya. Oh ini. Nah, setelah itu Ibu baca satu-satu. Oh, saya baper kalau gini. Oke, coba Ibu bayangkan. Ibu kalau nggak baper ketika gimana? Oke, ketemu ini coret, Ibu coret. Seret, semuanya. Setelah itu Ibu tulis, Ibu nggak baper kalau gimana. Nah, apa yang jadi itu nanti insya Allah hilang sendiri. Jadi saya sebagai seorang coach itu sederhana kok. Saya berharap klien itu mandiri, bukan bergantung pada coach-nya. Kan saya makhluk. Saya ciptaan dan Anda juga ciptaan. Maka tugas sang pencipta itu adalah membuat Anda mandiri. Maka kalau Anda terlalu terlena dengan zona nyaman, artinya Anda tuh manja, apa yang jadi pasti diberikan masalah oleh Tuhan Anda. Tujuannya apa? Supaya Anda tuh mikir. Dan ketika mikir itu Anda bergerak, bertumbuh, itulah khalifah. Itulah tujuan dari penciptaan. Supaya apa? Generasi berikutnya lebih bagus. Semakin hari lebih bagus, generasi berikutnya lebih bagus daripada generasi kita. Itu tujuannya. Oke, teman-teman, cukup Mbak Amelia, kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan dan juga tidak ada raise hand. Oke. Baik. Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan. Sebelumnya terima kasih kepada Coach Edwin yang luar biasa bersama tim Akeodia dan Bapak Ibu saudari-saudari sekalian yang sudah mengikuti acara webinar di pagi hari ini dengan baik antusias. Sebelum ditutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dicukupkan. Sekian dari kami. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga semua ilmu yang didapatkan saat ini bermanfaat khususnya untuk diri kita sendiri.
Sampai bertemu di bulan berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak atau Ibu, boleh live. Diusir nih kita. Ya. Terima kasih Thanks, Coach Coach. Edwin. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, Izin Coach live ya Edwin. teman-teman ya. Bye. Terima kasih Kak Amelia.